Ketika tatapan Du Fei menyapu, Xiao Ai kebetulan menoleh dan sepertinya melihat tatapan Du Fei. Saat itu, ia tersenyum tipis, tetapi tidak banyak bicara. Saudara Du Fei, murid inti puncak Tianqi sama dengan murid inti puncak Tianlang saya. Ada 7 adik perempuan mereka. Anda mungkin mengenalnya, dan dia adalah Suai, kata Mu Yuxia sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk menatap Xiao Ai, gadis kecil itu. Ia tak menyangka gadis kecil ini ternyata juga murid inti puncak Tianqi. Sedangkan untuk murid inti lainnya, aku tidak begitu mengenal mereka. Namun, yang duduk di sebelah Suai adalah murid inti puncak Tianqi, Yelin. Metode orang ini sangat luar biasa, lanjut Mu Yuxia. Yelin mendengar nama itu, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk melirik dan melihat murid inti puncak Tianqi bernama Yelin. Ia mengenakan pakaian sederhana, memperlihatkan sosok rampingnya. Wajahnya sangat anggun, matanya seindah bunga persik, dan temperamennya sangat mulia dan lembut. Duduk bersama Xiao Ai, mereka bagaikan anggrek musim gugur dan bunga plum musim dingin, masing-masing dengan keunikannya sendiri. Kenapa kau tertarik padanya? Mu Yuxia tersenyum dan berkata, Yelin ini dan Suaimu sama-sama wanita cantik yang terkenal di sekte Ling Tianku. Terutama Yelin, dia dikenal sebagai dewa pengasingan dari Tianqi. Jika kau mengincarnya, maka banyak murid inti dari 6 puncak lainnya akan menjadi musuhmu. Mendengar ini, Du Fei tidak banyak menjelaskan, hanya menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak terlalu tertarik pada wanita ini. Lagi pula, dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan saat ini, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan wanita seperti ini. Tuan mudamu, Du Fei, memang sangat cakap. Dia telah menjadi murid inti kedua puncak Tianlang begitu cepat. Di tempat para murid inti puncak Tianqi berada, Yelin melihat tatapan Du Fei menyapu, dan hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu berbicara dengan lembut. Aku tahu tuan muda pasti bisa. Xiao Ai mengangguk dengan serius. Saat melihat tatapan Du Fei tertuju pada Yelin, dia pun melotot tajam ke arah Du Fei. Jika kalian ingin menjadi murid inti di sekte Ling Tianku, jalur tercepat memang puncak Tianlang. Namun, tempat tersulit untuk mempertahankan posisi kalian sebagai murid inti tetaplah puncak Tianlang. Kuharap kalian menjaga diri kalian baik-baik. Seolah tahu apa yang dipikirkan Xiao Ai, Yelin menghela napas dan berkata pelan. Di udara, Leng Ping, dengan ekspresi yang agak aneh, menghela napas dan kembali ke kursi tempat Qi-nya terkonsentrasi. Dengan lambaian lengan bajunya, ia mengumumkan kelanjutan tantangan Tianlang. Namun, persaingan selanjutnya tentu saja tidak seketat antara Du Fei dan Di Feng. Namun, banyak yang masih terlibat dalam pertempuran. Beberapa, yang bersaing untuk posisi murid inti, tidak berani menantang Du Fei, tetapi Fu Yun, Liu Yu, dan Luo Hong semuanya terlibat dalam pertempuran beberapa kali. Menurut Du Fei, meskipun murid inti ini agak lebih rendah daripada Di Feng, mereka semua adalah master bela diri tingkat tinggi tingkat 5 yang kuat, dan kekuatan mereka sangat tangguh. Adapun Mu Yuxia, mungkin karena dia seorang wanita dan tidak banyak murid wanita di puncak Tianlang, tidak ada yang menantangnya. Meski begitu, pertempuran berikutnya sangat sengit. Jelas, banyak murid yang bersemangat memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat ke gerbang naga. Menjelang matahari terbenam, hampir 100 murid terdaftar telah menggantikan murid luar mereka sebelumnya, dan puluhan lainnya juga telah kehilangan posisi mereka sebagai murid langsung. Mengenai status murid inti, selain si cabul Du Fei, tak seorang pun berhasil menantangnya. Permintaan terus-menerus untuk posisi murid ini memicu vitalitas puncak Tianlang yang luar biasa. Stimulasi ini memungkinkan puncak tersebut mempertahankan kekuatannya untuk waktu yang lama. Saat cahaya bulan perlahan menyelimuti puncak-puncak, puncak Tianlang yang tadinya ramai seharian akhirnya mulai tenang. Sejumlah besar murid mulai bubar, membuat alun-alun di depan kuil yang tadinya ramai menjadi agak sepi. Du Fei juga berdiri di tribun, melihat sekeliling dengan santai, lalu berjalan menuju tempat para murid puncak Tianqi berada. Xiao Ai tidak pergi dari sana. Jelas, ia tahu Du Fei pasti akan datang mencarinya. Wah, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Tepat ketika Du Fei berjalan mendekati Xiao Ai dan hendak berbicara, sosok Zhou Tai tiba-tiba melintas. Ia menatap Du Fei dan berbicara sambil tersenyum. Tuan Zhou Tai Feng, Anda sungguh baik hati. Saya terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan saya karena tidak punya pilihan lain. Lagi pula, kemenangan ini hanya tipis. Du Fei tersenyum mendengarnya. Baiklah, jangan terlalu rendah hati, nak. Aku masih ingat betul penampilanmu di medan perang Jiushu.
Zhou Tai tersenyum dan menggelengkan kepala. Ia lalu menatap ke 6 master puncak lainnya yang masih melayang di udara. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan melanjutkan, aku datang ke sini kali ini untuk menyampaikan pesan kepada kalian berdua, anak-anak kecil. Saat berbicara, Zhou Tai melirik Du Fei, lalu menatap Xiao Ai dalam-dalam. Mendengar ini, Du Fei dan Xiao Ai saling berpandangan, lalu tanpa sadar berpegangan tangan dan menatap lelaki tua di depan mereka. Menurut aturan puncak Tianlang, Du Fei, karena kau sudah menjadi murid inti, tak seorang pun bisa menghentikanmu jika kau ingin membawa serta sejumlah besar murid puncak Tianlang. Mengenai rencanamu, kami para dewa tua tidak buta dan kemungkinan besar mengetahuinya. Zhou Tai menatap Du Fei dengan ekspresi aneh, lalu setelah beberapa saat ia menghela napas dan berkata, pemimpin sekte tidak banyak bicara tentang masalah ini. Jelas sekali ia sedang bimbang. Jadi, tidak mudah bagi kami para dewa tua untuk menghentikanmu. Namun, aku punya satu permintaan. Tolong beri saya nasihat, Tuan Zhou Taifeng. Mendengar ini, Du Fei merasa lega dan kemudian berbicara perlahan. Saya harap apapun yang akan kalian lakukan, jika tidak berkaitan dengan misi sekte, kalian tidak boleh mengungkapkan identitas kalian dan menimbulkan masalah bagi sekte Ling Tian kami. Apakah kalian mengerti maksud saya? Zhou Tai menghela napas dan berbicara dengan suara berat. Murid ini mengerti. Du Fei mengerutkan kening sejenak setelah mendengar ini, lalu berbicara perlahan. Aku senang kau mengerti. Zhou Tai mendesah. Kalimat berikut ini bersifat pribadi untukmu. Meskipun kau telah menjadi saudara inti kedua puncak Tianlang, kekuatanmu masih belum cukup. Kau tidak perlu aku mengajarimu apa yang harus dilakukan, kan? Setelah berkata demikian, Zhou Tai menggelengkan kepalanya, namun dengan satu gerakan tubuhnya, dia menghilang di hadapan Du Fei. Di atas langit, ketujuh master puncak bertemu sejenak sebelum pergi. Hanya Fan Xuan dari puncak Tianqi yang menatap Xiao Ai dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dengan kepergian tujuh master puncak, alun-alun di depan istana menjadi sunyi lagi, hanya Du Fei dan Xiao Ai yang tersisa. Setelah menatap sosok-sosok yang menghilang sejenak, Du Fei tersenyum. Setelah memandangi wajah cantik Xiao Ai sejenak, ia tersenyum lembut dan berkata, lihat dalam waktu kurang dari 3 bulan, tuan mudamu telah menjadi murid inti puncak Tianlang. Bagaimana, apakah ada imbalannya? Hadiah apa yang kau inginkan? Xiao Ai menatap Du Fei. Baru saja kulihat kau terpesona oleh kakak perempuanku. Bagaimana kalau kuperkenalkan dia sebagai hadiah? Mendengar ini, Du Fei tertawa getir. Ia mengulurkan tangan dan menepuk kepala Xiao Ai, lalu menggelengkan kepala dan berkata, jangan bercanda. Sekarang bukan waktunya bercanda. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita memimpin murid-murid puncak Tianlang kembali untuk bertarung? Xiao Ai menggelengkan kepala dan berkata, kau belum mengerti maksud Pak Tua Zhou Tai. Maksudnya, meskipun kau berstatus murid inti, kau belum punya gengsi untuk dihormati semua orang di puncak Tianlang. Jadi, yang perlu kau lakukan selanjutnya sangat sederhana, yaitu menjalankan misi sekte. Ini cara terbaik untuk membangun gengsi. Kita tidak terburu-buru, kita punya banyak waktu, dan aku yakin jika kau diberi waktu 2 bulan, kau pasti akan mencapai tujuan kita. Misi sekte. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Ia sudah lama berada di puncak Tianlang, tetapi belum pernah menjalankan misi sekte. Sepertinya ia harus berhati-hati dan waspada saat menjalankan misi sekte ini. Jika gagal, ia akan kehilangan muka. Namun, sebagai saudara inti kedua puncak Tianlang, ia pada dasarnya adalah orang nomor 1 di puncak Tianlang ketika saudara tertua yang legendaris belum kembali. Jika misi yang ia jalankan terlalu biasa, ia mungkin akan ditertawakan oleh para murid. Oleh karena itu, pilihan Du Fei untuk misi sekte berikutnya tampaknya cukup merepotkan. Seolah menyadari sakit kepala Du Fei, Xiao Ai mengulurkan tangan dan mengusap dahi Du Fei sebelum tersenyum lembut. Tuan muda, jangan cemberut seharian. Jangan terlalu khawatir tentang misi sekte. Aku akan meminta ayah membantu kita memilih yang cocok yang tidak akan merusak gengsi saudara intimu. Melihat wajah Xiao Ai yang tersenyum, Du Fei mengangguk setelah ragu sejenak. Meskipun mungkin terasa agak tidak tahu malu, demi tujuan mereka, beberapa hal memang membutuhkan cara yang tidak bermoral. Baiklah, setelah urusan resmi kita selesai, saatnya membicarakan urusan pribadi. Du Fei tersenyum. Hari ini sudah sangat larut, apa kau akan kembali ke puncak, atau kau hanya akan menghangatkan tempat tidurku di sini? Mendengar Du Fei berbicara, wajah Xiao Ai tiba-tiba terasa seperti terbakar. Ia langsung menundukkan kepala. Sesaat kemudian, ia berkata dengan suara seperti nyamuk, Xiao Ai, dengarkan tuan muda.
Lagi pula, Xiao Ai adalah pelayan tuan muda. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kau masih berpikir seperti ini? Du Fei mengusap kepala Xiao Ai tanpa daya, lalu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tuan mudamu bukan orang jahat dan tidak akan melakukan hal sembrono. Tapi malam ini, kau benar-benar harus menemaniku dengan baik. Setelah berkata demikian, Du Fei melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xiao Ai sambil tersenyum jenaka, lalu menggerakkan tubuhnya dan lari bersamanya. Di bawah sinar bulan, dua sosok berjalan di awan, tampak seperti makhluk abadi yang turun dari langit. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu sejak tantangan Sirius. Selama 3 hari ini, hidup Du Fei tidaklah mudah. Selain sesekali menemani Xiao Ai berkeliling Sekte Lingtian, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membiasakan diri dengan berbagai hal yang terjadi di puncak Sirius. Bagaimanapun, Du Fei saat ini adalah murid inti kedua puncak Tianlang. Tanpa kehadiran Luo Tong, murid inti tersebut, ia menjadi pemimpin puncak Tianlang yang tak terbantahkan. Karena statusnya ini, ia masih harus banyak belajar dan menguasainya. Untungnya, Xiao Ai sudah mengincar puncak Tianlang sebelum Du Fei datang ke Sekte Lingtian. Jadi, dengan bantuan Xiao Ai, Du Fei menangani segala macam urusan di puncak Tianlang dengan tertib, dan tidak membiarkan urusan puncak Tianlang menjadi kacau karena promosinya yang tiba-tiba. Kemampuan ini membuat banyak murid puncak Tianlang semakin menghormati Du Fei. Kakak senior Du Fei yang baru dipromosikan ini tidak hanya luar biasa kuat, tetapi juga mampu menjaga puncak Tianlang tetap teratur. Ia memang seorang jenderal yang berbakat. Selama 3 hari ini, Du Fei juga meluangkan waktu untuk memulihkan diri, dan ia memulihkan sebagian besar energi yang dikonsumsi dalam pertempuran sebelumnya, dan tidak ada masalah yang lebih serius. Di sebuah aula terpencil di puncak Tianlang, Du Fei duduk bersila di atas panggung batu dengan mata terpejam. Aura samar Yanzong menyelimuti dirinya, lalu perlahan merasuk ke dalam tubuhnya. Aula ini, yang hanya diperuntukkan bagi murid inti, dianggap sebagai area terlarang kelas 1 di puncak Tianlang. Karena letaknya yang dekat dengan kolam Qi dan beberapa formasi khusus yang diciptakan oleh leluhur puncak Tianlang, Qi leluhur di area ini, meskipun tidak sekaya kolam Qi, tetaplah melimpah. Kecepatan berlatih di tempat seperti ini juga sangat cepat. Ia berlatih duduk bersila dalam diam selama kurang lebih 1 jam. Tiba-tiba, terdengar suara kentut pelan. Mata Du Fei yang tertutup rapat perlahan terbuka dan ia menatap ke depan. Di sana, ia melihat sosok yang familiar melayang ke arahnya. Halo, kakak senior Du Fei. Orang yang datang tak lain adalah Liu Yu, murid inti kelima puncak Tianlang. Baiklah, kalau tidak salah ingat, Anda bertugas di aula dalam hari ini. Ada apa? Du Fei mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan santai. Mendengar ini, Liu Yu mengangguk dan berkata, Master Puncak mengirim pesan kepadamu, saudara senior Du Fei, untuk pergi dan mengambil hadiahmu. Selain itu, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di Sekte Lingtian kami, dan kami membutuhkanmu, Du Fei, untuk menangani masalah ini secara pribadi. Apakah kamu di sini? Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Ia telah berkonsentrasi mengurus urusan internal puncak Tianlang selama 3 hari terakhir, sambil menunggu panggilan Leng Ping. Sekarang sepertinya waktunya telah tiba. Baiklah, aku akan pergi menemui Master Puncak sekarang. Kau bisa kembali dan mengurus urusan puncak Tianlang. Du Fei berdiri, tersenyum, lalu menatap Liu Yu dengan tatapan aneh dan berkata, lagi pula, untuk urusan sepele seperti ini, kau tidak perlu datang langsung untuk menyampaikan pesan. Kirim saja salah satu muridmu. Haha, kakak senior Du Fei baru saja menjabat. Kalau aku, sebagai adiknya, tidak memperlakukannya dengan baik, bukankah itu salahku? Liu Yu tersenyum tanpa rasa khawatir, tetapi tatapannya ke arah Du Fei agak berapi-api. Melihatnya seperti ini, Du Fei hanya bisa tersenyum pahit. Beberapa hari terakhir ini, di antara para mantan murid inti ini, yang paling antusias kepadanya justru adalah saudara muda Liu Yu ini. Ini di luar dugaan Du Fei. Tapi karena dia begitu antusias, dia tidak mungkin bersikap kasar, kan? Sebaliknya, tidak ada satupun murid puncak Tianlang yang awalnya berasal dari faksi Di Feng yang maju untuk bergabung dengan Du Fei. Terlebih lagi, mungkin karena berbagai alasan, meskipun Du Fei adalah murid kedua puncak Tianlang, ia tidak memiliki banyak pengikut. Du Fei juga sangat menyadari hal ini. Meskipun ia sekarang menjadi orang kedua di sekte inti, posisi ini belum tentu stabil. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah membangun prestisenya secara menyeluruh, dan menjalankan misi sekte adalah cara terbaik untuk melakukannya. Saat ini, karena Leng Ping dikabarkan telah mengalami beberapa peristiwa besar di sekte Lingtian, itu pasti akibat dari tindakan Xiao Ai. Dalam hal ini,
Ia tidak boleh melewatkan kesempatan ini apapun yang terjadi. Meninggalkan kuil tempat tinggalnya, Du Fei segera mendarat di puncak-puncak Sirius. Tidak ada aula besar di puncak itu, hanya sebuah rumah kayu kuno. Dari rumah ini, terpancar aura kuno. Du Fei menyadari bahwa inilah satu-satunya bangunan yang tersisa ketika puncak Sirius didirikan, dan bangunan itu memiliki arti penting bagi puncak tersebut. Apakah itu Du Fei? Kalau kamu di sini, masuklah. Sesaat setelah Du Fei mendarat di tanah, dia mendengar suara samar datang dari belakang. Mendengar ini, Du Fei mengangguk dan kemudian mendorong pintu hingga terbuka tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang terlalu rumit di rumah kayu itu. Hanya ada panggung batu di bagian depan. Di atas panggung batu itu, guru puncak Leng Ping sedang duduk bersila, tampak sedang memikirkan sesuatu. Murid Du Fei, salam untuk Master Puncak. Du Fei juga sangat menghormati Master Puncak Tianlang. Terlepas dari itu semua, serangan penuhnya hari itu dengan mudah dipatahkan oleh Master Puncak ini. Ini menunjukkan betapa tak terduganya kekuatan Master Puncak ini. Duduk. Melihat Du Fei masuk, Leng Ping mendongak dan tersenyum, lalu menunjuk bantal di depannya dan berkata. Mendengar ini, Du Fei mengangguk dan duduk tanpa ragu. Lagi pula, dengan statusnya saat ini, dia memang memenuhi syarat. Sebagai Master Puncak, aku minta maaf atas apa yang terjadi kali ini. Setelah hening sejenak, Leng Ping berbicara perlahan. Mendengar ini, Du Fei terdiam sejenak sebelum berkata pelan, lagi pula, yang ingin kulakukan adalah menggunakan kekuatan puncak Tianlang untuk bertindak demi diriku sendiri. Ini bukan alasan untuk bertindak benar. Wajar jika Master Puncak ingin menghentikanku demi kepentingan sekte. Aku tidak marah. Awalnya, karena kau sekarang adalah murid puncak Tianlangku, tidak ada salahnya puncak Tianlangku bertindak atas namamu. Namun, aku juga tahu sesuatu tentangmu dan Xiao Ai. Sekte Junwu dari dinasti Daanmu tidak istimewa, tetapi di balik Sekte Junwu terdapat Sekte Junwu Taichu. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, akan memicu perang sekte. Saat ini, situasi di dalam Sekte Jiu Tianxuan sedang tidak baik untuk Sekte Ling Tianku, jadi kami, para Master Puncak, harus mempertimbangkan hal-hal lain. Tentu saja, sekarang kau adalah saudara kedua inti puncak Tianlang. Selama ada yang bersedia mengikutimu, kau bebas bertindak sesukamu. Namun, aku punya saran. Yaitu, jika kita benar-benar harus bertindak, kita harus menghindari menimbulkan masalah bagi sekte. Kita harus menghilangkan akar masalahnya, kata Leng Ping perlahan. Setelah hening sejenak, ia melanjutkan, tentu saja, jika benar-benar perlu mengungkapkan identitas kita, itu tidak masalah. Ingat, Sekte Ling Tian kita dan Sekte Taichu Junwu memiliki hubungan yang sangat buruk. Bahkan jika perang sekte lain pecah, apa yang akan terjadi? Namun, kalian harus ingat, apapun yang terjadi, jangan beri Sekte Taichu Junwu alasan apapun. Meskipun kita di Sekte Ling Tian tidak takut pada Sekte Taichu Junwu, mereka selalu tidak tahu malu. Jika mereka memberi mereka alasan untuk memenangkan lebih banyak anggota Sekte Xuan, Sekte Ling Tian kita akan berada dalam masalah. Leng Ping sudah mengatakan ini, jadi bagaimana mungkin Du Fei tidak mengerti maksudnya? Karena, setelah tersenyum tipis, Du Fei berkata dengan suara berat, Guru Puncak, jangan khawatir. Meskipun aku juga ingin bertindak, itu pasti tidak akan terjadi sekarang. Dan kalaupun aku bertindak, aku hanya akan membawa orang-orang yang paling kupercaya untuk memastikan tidak akan ada masalah di masa depan. Kalau begitu, kalian pantas menjadi murid inti puncak Tianlang. Leng Ping mengangguk dan mendesah. Mulai sekarang, aku, yang sudah tua ini, akan berpura-pura tidak tahu tentang masalah ini. Kalian bisa mengurus diri sendiri. Baiklah, jangan membahas hal-hal yang tidak relevan ini. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena ada dua hal yang ingin kubicarakan denganmu. Leng Ping tersenyum, raut wajahnya kembali normal. Hal pertama adalah Sutra Xuan Yin dari puncak Tianlangku. Kau sekarang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Sutra ini adalah keterampilan terpenting dan unik dari puncak Tianlangku. Aku akan menyampaikannya kepadamu sekarang. Terima kasih, Master Puncak. Mendengar ini, Du Fei tidak menolak, melainkan berkata dengan lembut. Dia bekerja keras untuk menjadi murid inti, jadi tentu saja dia tidak akan kehilangan manfaat sebesar itu. Melihat Du Fei seperti ini, Leng Ping tersenyum dan melambaikan tangannya dengan santai. Tiba-tiba, sebuah bola cahaya yang terdiri dari energi yin misterius muncul di telapak tangannya. Bukalah pikiranmu dan bersihkan hatimu dari gangguan. Sutra Xuan Yin ini tidak mudah dipahami. Perhatikan baik-baik. Begitu selesai berbicara,
Leng Ping menunjuk dengan santai, dan seketika, bola cahaya di telapak tangannya jatuh di tengah alis Du Fei. Setelah sedikit kosong di benak Du Fei, semuanya kembali normal. Baiklah, setelah melakukan ini, Leng Ping tersenyum. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Du Fei tertegun mendengarnya. Lalu ia segera duduk bersila di ruang dalam, tetapi ia tidak menyadari sesuatu yang baru di lautan kesadarannya. Sutra Suanyin adalah pencerahan dari Suanyin Jue. Hal semacam ini terlalu misterius untuk kujelaskan. Yang bisa kusampaikan kepadamu hanyalah sebuah ide. Inilah Sutra Suanyin. Lagi pula, kamu tidak perlu mempraktikkan sutra ini dengan sengaja. Suatu hari nanti, kamu akan mendapatkan pencerahan secara alami. Kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius, jelas Leng Ping dengan tenang. Mendengar ini, Du Fei mengerutkan bibirnya. Ia tidak menyangka Sutra Suanyin yang terkenal ini ternyata merupakan semacam pencerahan. Dalam arti tertentu, ia cukup kecewa, karena meskipun ia mendapatkan Sutra Suanyin saat ini, Du Fei tidak mendapatkan manfaat praktis apapun untuk sementara waktu. Melihat Du Fei yang terdiam, Leng Ping tersenyum, lalu melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, 3 bola cahaya yang terbungkus energi yin misterius terbang keluar dari lengan bajunya dan melayang di depan Du Fei. Kamu tidak perlu terlihat begitu tertekan. Meskipun Sutra Suanyin belum banyak terlihat saat ini, kamu akan tahu manfaatnya di masa depan. Terlebih lagi, kamu membawa pil Bing Lian, yang mungkin lebih bermanfaat. Baiklah, kita tidak usah bahas ini lagi. Sesuai aturan Puncak Tianlang kita, karena kamu sudah menjadi murid inti Puncak Tianlang, maka sebagai Master Puncak, aku akan memberimu sebuah harta karun untuk bela diri. Kamu bisa memilih salah satunya. Mendengar kata-kata Leng Ping, Du Fei mengangguk sedikit dan langsung mendongak. Hari itu, jimat roh Zhenwu dan lonceng ilahi kiamat di tangannya dihancurkan oleh Bai Yasha, yang membuatnya merasa tertekan untuk waktu yang lama. Lagi pula, benda itu adalah benda ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan. Dia tidak tahu apa yang akan Leng Ping lakukan hari ini. Dengan pemikiran ini, tatapan Du Fei sedikit bergeser, dan ia melihat bahwa di dalam bola cahaya pertama, terdapat tombak ramping. Batangnya dipenuhi rune aneh, dan aura dingin yang samar terpancar darinya. Rasa dingin ini juga diwarnai dengan niat membasmi yang kuat. Itu jelas merupakan jimat roh bela diri sejati yang mampu melepaskan potensi penuh Qi Suanyin. Lebih jauh lagi, dilihat dari kekuatan serangannya, tombak itu mungkin bahkan beberapa poin lebih kuat daripada lonceng ilahi kiamat. Yang muncul di bola cahaya kedua adalah sepotong kecil baju zirah. Baju zirah itu bersisik dan memancarkan aura kuno. Jelas, benda ini memiliki kemampuan bertahan yang sangat tinggi. Terlebih lagi, jimat bela diri untuk bertahan selalu cukup langka, jadi nilai benda ini sedikit lebih tinggi. Setelah tatapannya terpaku pada kedua bola cahaya itu sejenak, tatapan Du Fei beralih ke bola cahaya ketiga. Di dalam bola cahaya ketiga itu terdapat sebuah gulungan yang terbuat dari bambu ungu. Aura samar terpancar dari gulungan itu. Namun, secara keseluruhan, dibandingkan dengan dua benda di depannya, gulungan bambu ungu ini tampak jauh lebih biasa. Namun, karena gulungan itu begitu biasa, alis Du Fei sedikit berkerut. Karena kultivasi gandanya, yaitu alkimia dan seni bela diri, persepsinya cukup tajam, sehingga ia samar-samar dapat mendeteksi aura yang agak aneh dari gulungan itu. Aura itu membuat napas Du Fei terasa sedikit melambat. Haha. Ketiga hal ini sangat berharga, tapi terserah kamu untuk memutuskan mana yang kamu inginkan. Leng Ping menatap Du Fei yang tampak ragu-ragu, tetapi tidak memberikan petunjuk apapun. Ia malah tersenyum dan berbicara. Mata Du Fei berkedip, dan tatapannya pertama kali tertuju pada tombak itu. Ngomong-ngomong, karena lonceng kiamat telah hancur dan kekuatan Du Fei telah meningkat pesat, ia tidak memiliki jimat bela diri yang kuat, jadi tombak itu sangat menarik bagi Du Fei. Adapun baju zirahnya, Du Fei tidak terlalu tertarik karena tubuhnya sangat kuat. Oleh karena itu, bahkan jika ia mendapatkan baju zirah itu tidak akan terlalu berarti. Namun, meskipun Du Fei sangat tertarik pada tombak itu, tatapannya tanpa sadar tertuju pada gulungan ungu itu, dan ia merasakan perasaan aneh di hatinya. Seolah-olah gulungan itu memanggilnya. Mata Du Fei menyapu kedua benda itu, dan ia benar-benar terjerat dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mendesah lupakan saja. Jimat bela diri ofensif akan selalu lebih mudah didapatkan di masa depan. Mari kita coba benda ini. Setelah mengambil keputusan, Du Fei berhenti menatap tombak itu dan mengembuskan napas perlahan. Lalu ia menunjuk gulungan ungu itu dan berkata, ambillah. Melihat pilihan Du Fei,
Leng Ping tampak sedikit tertegun, lalu dia tak dapat menahan diri untuk menatap Du Fei dalam-dalam lagi. Setelah menatap Du Fei sejenak, Leng Ping tersenyum dan berkata, "Kau yakin setelah kau menentukan pilihanmu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyesalinya?" Du Fei mengangguk dengan tegas. Karena dia sudah membuat keputusan, dia tidak akan ragu lagi. Melihat Du Fei tidak ragu sama sekali, Leng Ping tersenyum, melambaikan tangannya, menyingkirkan dua benda lainnya, lalu mengulurkan tangannya dan meraih gulungan ungu langsung di telapak tangannya. Saat cahaya dari gulungan ungu itu memudar, Du Fei menyadari bahwa gulungan itu bukan terbuat dari bambu, melainkan giok ungu sebening kristal. Di dalam giok itu sendiri, terdapat rune-rune yang sangat samar dan misterius, menciptakan pemandangan yang agak aneh. Master Puncak, benda apa ini dan apa kegunaannya? Melihat pemandangan ini, Du Fei juga cukup bingung dan tak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. "Apa kamu tidak tahu kegunaan benda ini, tapi kamu memilihnya?" Leng Ping menatap Du Fei sambil tersenyum. "Tuan, mohon beri saya saran." Du Fei tidak sopan dan berbicara langsung. "Haha, anak yang pintar." Leng Ping terkekeh, lalu menggoyangkan benda di tangannya dan melanjutkan dengan tenang. Semua orang tahu bahwa bagi seorang alkemis, alat paling ampuh untuk melepaskan kekuatan ofensif mereka adalah teknik alkimia. Namun, teknik alkimia memiliki keterbatasan, membutuhkan banyak eliksir. Namun, di zaman kuno, beberapa alkemis tidak perlu menggunakan eliksir atau teknik alkimia apapun untuk melepaskan kekuatan mereka. Mereka hanya membutuhkan alat alkimia. Senjata alkimia. Du Fei tertegun, tampak bingung. Legenda mengatakan bahwa Danqi adalah metode unik untuk menggabungkan ramuan dan jimat seni bela diri. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, dan metode ini telah lama hilang. Namun, masih ada beberapa Danqi yang diwariskan dari zaman kuno di dunia ini, seperti lempengan giok ungu ini, kata Leng Ping dengan senyum tipis di wajahnya sambil memainkan gulungan ungu di tangannya. Senjata alkimia slip giok ungu. Mendengar ini, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Jika apa yang dikatakan Leng Ping benar, dan seseorang bisa melepaskan kekuatan seorang alkemis tanpa perlu eliksir dan keterampilan eliksir, maka senjata eliksir yang disebut-sebut ini sungguh mengerikan. Karena, secara umum, batas kekuatan seorang alkemis adalah keterampilan eliksir dan eliksir. Entahlah, apa fungsi dari slip giok ungu ini? Mata Du Fei berputar, dan sesaat kemudian ia menanyakan pertanyaan yang sangat ia khawatirkan. "Haha, aku bukan alkemis, jadi aku belum meneliti benda ini. Tapi kukatakan saja benda ini diperoleh Puncak Tianlangku dari Rerun Dewa Kuno. Demi benda ini, Puncak Tianlangku bertarung melawan orang-orang dari paviliun dan selama 7 hari 7 malam. Kata Leng Ping tanpa arti. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Untuk sesuatu yang tak bisa ia gunakan, ia malah bisa bertarung dengan anggota Sekte Jiu Tian Xuan lainnya selama beberapa hari. Orang-orang Puncak Tianlang bertindak sangat angkuh. Namun, melihat penampilan paviliun alkimia hari itu, dan hantu tua Wei Songzi yang selalu mengincar benda ini setiap beberapa hari, kurasa ini bukan alat alkimia biasa. Karena kau berlatih alkimia dan bela diri, benda ini paling cocok untukmu. Lagi pula, murid-murid Puncak Tianlangku belum pernah berlatih alkimia, dan kau adalah pengecualian." Setelah berkata begitu, Leng Ping tersenyum dan melemparkan slip giok ungu di tangannya kepada Du Fei. "Benda ini sudah ada di tanganku selama bertahun-tahun. Meskipun aku belum menyempurnakannya, jejak di dalamnya sudah lama terhapus. Kau hanya perlu meninggalkan jejak spiritual di dalamnya, dan kau bisa mengendalikannya." Mendengar ini, Du Fei segera mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok ungu itu. Saat memegangnya, ia merasakan sendewa hangat. Du Fei bersikap tidak sopan setelah mendapatkan harta karun itu. Dengan sebuah pikiran, kekuatan mental yang melonjak mengalir ke dalamnya, yang langsung menyebabkan cahaya ungu samar muncul di slip giok ungu tersebut. Di saat yang sama, sebuah koneksi samar langsung muncul di benak Du Fei. Saat cahaya ungu pada slip giok ungu itu berkedip-kedip, pada akhirnya, cahaya itu benar-benar berubah menjadi cahaya ungu, langsung menembus ke tengah alis Du Fei, dan menghilang. Setelah slip giok ungu memasuki dunia kecil di antara alisnya, Du Fei perlahan menutup matanya, dan sambil melihat ke dalam, dia melihat bahwa di atas dunia kecil di antara alisnya tempat kekuatan mentalnya meraung. Slip giok ungu sudah mengambang di dunia kecil itu, dan gelombang kekuatan mental terus-menerus dituangkan ke dalamnya, membuat Du Fei semakin akrab dengan kendali slip giok ungu itu. Du Fei memejamkan mata dan menyempurnakan tekniknya selama 3 hari lagi. Selama 3 hari ini, Leng Ping sama sekali tidak mendesaknya. Sebaliknya, ia menyipitkan mata dan menatap Du Fei,
dengan tatapan aneh yang sesekali terpancar di matanya. Panggilan. Ketika matahari mulai bersinar di rumah kayu pada hari keempat, mata Du Fei yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka perlahan. Kemudian tatapannya jatuh pada Leng Ping, dan ia berkata dengan lembut, "Guru puncak, saya tidak akan sopan." Begitu dia selesai berbicara, pikiran Du Fei bergerak, dan dalam sekejap, dia melihat cahaya ungu tiba-tiba muncul dari udara, dan kemudian dengan sedikit aura tajam, langsung melesat ke arah Leng Ping berada. Oh, Leng Ping tersenyum melihat pemandangan itu. Apakah slip giok ungu ini membosankan? Tentu saja tidak. Pikiran Du Fei kembali berubah, dan dalam sekejap, 19 sinar ungu muncul. Sinar-sinar ini langsung mengunci 19 titik vital di tubuh Leng Ping. Kemudian, cahaya itu menghilang, dan 19 awan ungu melayang diam-diam di udara. Kali ini, kepingan giok ungu ini tidak mengandung jejak aura, seolah-olah dapat mencapai tubuh seseorang tanpa suara. Jika Du Fei mau, dia bisa melancarkan serangan paling mengerikan pada Leng Ping hampir pada saat cahaya ungu muncul. Menarik, menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikan benda ini, dan karena begitu sulit dipahami, sungguh luar biasa. Jika digunakan dalam pertempuran, taktik semacam itu akan benar-benar mustahil untuk dilawan. Leng Ping langsung menyadari sifat benda ini. Benda itu tidak terlalu kuat, tetapi memiliki metode serangan yang sangat aneh dan menyebalkan. Namun, benda ini mungkin memiliki lebih dari satu kegunaan ini. Kau perlu mempelajarinya lebih lanjut nanti. Jangan sia-siakan benda ajaib ini. Ya, terima kasih, Master Puncak. Du Fei mengangguk mendengarnya. Karena ia baru saja menyempurnakan benda ini, ia hanya memiliki pemahaman kasar tentangnya. Jika waktu berlalu, ia pasti akan memiliki lebih banyak metode. Baiklah, sekarang setelah aku memberikan semua yang seharusnya kumiliki, saatnya untuk mulai bekerja. Melihat Du Fei mengambil kembali slip giok ungu itu sambil berpikir, Leng Ping berbicara dengan lembut. Aku datang. Mendengar ini, hati Du Fei tergerak, mengetahui bahwa pertunjukan utama hari ini telah dimulai. Ia mengangguk dan menatap Leng Ping dengan sangat serius. Yah, kurasa Liu Yu seharusnya memberitahumu sesuatu. Kali ini, puncak Tianlang kita, atau lebih tepatnya Sekte Ling Tian, sedang menghadapi sedikit masalah. Masalah ini mungkin membutuhkan seseorang dari puncak Tianlang untuk maju. Jika kakak seniormu ada di sini, seharusnya dia yang maju, tapi dia tidak ada di sini sekarang, jadi masalah ini akan menjadi tanggung jawabmu. Leng Ping berpikir sejenak sebelum berbicara dengan tenang. Tolong jelaskan dengan jelas, Master Puncak. Du Fei mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, benar. Aku yakin kamu juga tahu kalau kamu punya adik perempuan ketujuh bernama Luorong. Leng Ping berpikir sejenak lalu berkata. Aku tahu ini, tapi ku dengar suster junior ketujuh sudah pergi menjalankan misi sekte. Mungkinkah tindakanku selanjutnya ada hubungannya dengan ini? Du Fei mengerjap. Haha, tebakanmu benar. Adik ketujuhmu tadinya sedang menjalankan misi lain dan seharusnya sudah menyelesaikannya dan kembali sejak lama. Namun, dalam perjalanan pulang, dia mendapatkan beberapa informasi dan mau tidak mau harus memverifikasinya. Hasilnya, dia menemukan sesuatu yang cukup penting, kata Leng Ping dengan tenang. Ada apa, tanya Du Fei. Menurut kabar dari adik perempuanmu yang ketujuh, mereka menemukan rerun dewa kuno. Dan, kalau mereka tidak salah, rerun dewa kuno itu pastilah gua tempat tinggal seorang ahli tingkat martial Sein di zaman kuno. Pria kuat setingkat martial Sein mendengar ini, Du Fei menghirup udara dingin. Pria kuat setingkat ini akan menjadi eksistensi yang sangat menakutkan bahkan di masa sekarang, apalagi di zaman kuno. Tentu saja, jika itu hanya gua prajurit tingkat martial Sein, itu bukan masalah besar. Namun, ada rumor di luar sana bahwa di dalam gua itu, terdapat beberapa benda peninggalan dari zaman kuno. Namun, karena belum ada yang memasukinya, tidak ada yang tahu benda-benda itu. Namun, apapun di dunia ini tidak selalu sederhana selama berhubungan dengan kata kuno. Masalahnya, setelah berita itu tersebar, Jiutian Xuanzong telah mengirim murid-murid muda untuk memeriksanya. Dalam hal ini, barisan prajurit Ling Tianzong kita agak lemah. Oleh karena itu, setelah meminta petunjuk dari ketua sekte, kali ini aku, Puncak Tianlang, akan memimpin dan mengirim sekelompok murid untuk pergi ke sana, hanya sebagai pengalaman berlatih. Leng Ping berkata sambil tersenyum. Memimpin siapa lagi yang akan pergi? Du Fei tercengang mendengarnya. Bukankah dikatakan bahwa misi sekte biasanya dilakukan oleh Puncak Tianlang? Misi sekte umum tentu saja ditangani oleh Puncak Tianlangku, tetapi karena gua itu berisi benda-benda kuno, itu merupakan masalah besar bagi sekte. Oleh karena itu,
Kali ini keputusannya adalah masing-masing dari 7 puncak Lingtian akan mengirimkan seorang murid elit ke sana. Setelah kita memastikan apa yang ada di dalamnya, sekelompok besar orang dari Sekte Lingtian kita akan muncul, jelas Leng Ping dengan tenang. Begitu. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Sepertinya misi sekte kali ini cukup besar. Namun, inilah yang ia butuhkan. Kali ini kau harus berusaha sebaik mungkin. Sebagai saudara inti kedua puncak Tianlang, jika kau bisa menyelesaikan misi ini dengan sempurna, kau pantas menyandang gelar itu. Leng Ping tersenyum lagi pada Du Fei, lalu perlahan berdiri dan berkata dengan ringan, ayo pergi. Yang lain sudah menunggumu beberapa hari. Karena kau sudah menyelesaikan pelatihanmu, tak perlu membuang waktu lagi. Setelah berkata demikian, Leng Ping sudah meninggalkan rumah kayu itu dan menuju keluar. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengerutkan bibirnya dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, ia menggerakkan keilahiannya dan segera mengikuti. Mereka berdua terbang keluar dari puncak Tianlang dan bergegas menuju puncak Longshu. Tak lama kemudian, mereka mendarat di sebuah panggung besar di lereng bukit puncak Longshu. Begitu dia mendarat, mata Du Fei dengan cepat menyapu pemandangan, dan kemudian ekspresi jenaka muncul di wajahnya. Mereka yang tampil di panggung kali ini adalah semua elit dari setiap puncak. Pada saat ini, seorang gadis bergaun putih di peron melihat Du Fei, lalu memutar pinggangnya dan menghampiri Du Fei, memperlihatkan senyum manisnya, lalu berbisik, Tuan, kukira kau tidak akan datang. Gadis ini tak lain adalah Xiao Ai. Du Fei sedikit terkejut saat melihatnya di sini, lalu mendesah tak berdaya dan berkata, apakah kau juga akan menjalankan misi sekte ini? Tentu saja, Tuan Muda, Anda baru saja tiba di Sekte Lingtian saya belum lama ini dan belum terbiasa dengan situasi di sekitar sini. Saya tidak akan merasa nyaman jika tidak mengikuti Anda. Xiao Ai jelas sedang dalam suasana hati yang baik dan mengernyitkan hidungnya dengan manis. Kau, Du Fei mengulurkan tangan dan mencubit hidung Xiao Ai, lalu hanya bisa mendesah. Namun, meskipun Xiao Ai tidak menunjukkan kekuatan apapun, Du Fei samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Ai mungkin tidak lebih buruk darinya, jadi dia tidak banyak bicara. Saat itu, ada 5 orang lain di peron. Melihat keakraban Du Fei dan Xiao Ai, mereka semua tampak sedikit terkejut. Meskipun mereka mendengar bahwa Nona Suai secara pribadi telah memilihkan sekte untuk anak ini, mereka tidak pernah menyangka hubungan mereka berdua akan sebaik ini. Haha, bukankah ini saudara muda Du Fei dari puncak Tianlang waktu aku di puncak Wuhui, aku sering mendengar guru memujimu. Ketika mereka berdua tengah berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, kemudian Wang Zong dari puncak Wuhui terlihat berjalan perlahan ke arah sini, lalu memberi hormat pada Du Fei. Salam, Saudara senior Wang Zong. Melihat Wang Zong, murid inti puncak Wuhui, Du Fei pun membungkuk hormat. Bagaimanapun, orang ini sungguh sosok yang luar biasa. Haha, adik Du Fei memang tampan. Aku jadi sedikit gatal melihatnya. Kalau ada kesempatan nanti, aku pasti akan belajar darinya. Wang Zong menyipitkan mata dan menatap Du Fei dengan senyum ramah. Sesampainya di Du Fei, ia mengangguk padanya, lalu berkata pelan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, jangan khawatir, adik muda, guru telah memberiku instruksi kali ini, dan aku akan menjagamu dengan baik di sepanjang perjalanan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk sambil tersenyum. Karena ini niat baik Zhou Tai, dia tidak bisa menolaknya, kan soal apakah Wang Zong perlu bertindak, itu soal lain. Haha, ini pasti saudara Du Fei, kan kekuatan fisik saudara Du Fei mungkin tidak kalah dengan murid-muridku dari puncak Dahuang. Aku sangat mengaguminya. Meng Chen, murid inti puncak Dahuang, kali ini mengenakan jubah kuning, lalu membungkuk kepada Du Fei dari kejauhan. Saudara Meng Chen, Anda terlalu sopan. Seni alam liar agung dari puncak alam liar agung tidak lebih buruk dari seni transformasi naga dari paviliun transformasi naga. Tolong jangan mengejek saya. Mendengar ini, Du Fei pun membalas sapaannya. Duan Jinfeng, Qi Hong, yang berdiri di samping Meng Chen dengan baju besi hitam legam, juga sedikit membungkuk. Namun, temperamennya mirip dengan pamannya, Qi Jianyang, sedingin gunung es, dan ia bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun. Du Fei cukup menyukai kepribadiannya, jadi dia membungkuk seperti dia dan berkata, puncak Tianlang, Du Fei. Setelah tatapan Du Fei tertuju pada Qi Hong sejenak, tatapannya jatuh pada 2 orang yang berdiri di belakang. Du Fei mengenal mereka berdua. Pria yang mengenakan jubah putih adalah Yan Cheng dari puncak Longshu, dan wanita yang mengenakan rok hijau dan kerudung adalah Zheng Xuan dari puncak Changdan. Melihat tatapan Du Fei menyapu, Zheng Xuan hanya mengangguk perlahan,
yang dianggap sebagai salam. Di sisi lain, Yan Cheng menunjukkan senyum ramah kepada Du Fei. Setelah menatap Du Fei sejenak, ia mengangguk dan berkata, "Adik Du Fei, aku sudah lama mendengar namamu yang hebat. Hari ini akhirnya aku berkesempatan untuk belajar darimu. Memang benar, bertemu langsung denganmu lebih baik daripada mendengar tentangmu." "Aku tidak berani," Du Fei mengangguk tanpa sadar. "Haha, adik muda Du Fei, kau tak perlu sungkan begitu. Kau bisa dibilang orang yang mencapai posisi murid inti tercepat dalam sejarah Sekte Ling Tian kita. Kau patut berbangga karenanya," kata Yan Cheng sambil tersenyum. Setelah itu, tatapannya perlahan tertuju pada Xiao Ai yang berdiri di samping Du Fei. Setelah beberapa saat, ia melanjutkan dengan ringan, "Namun, adik muda Du Fei, meskipun kau sangat cakap, pasti selalu ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Meskipun Nona tertua bersikap santai, bagaimanapun juga ia adalah putri dari ketua sekte, dan putri kecil dari Sekte Ling Tian kita. Jika ia memanggilmu Tuan Muda, kami akan menganggapnya sebagai lelucon jika mendengarnya, tetapi akan kurang baik jika orang luar mendengarnya, kan Tuan Muda Du Fei." Mendengar kata-kata Yan Cheng yang sedikit provokatif, yang lain menunjukkan sedikit rasa geli di wajah mereka. Konon Yan Cheng juga salah satu pelamar putri muda Sekte Ling Tian, kan situasi ini cukup menarik. Bahkan Du Fei sendiri tidak dapat menahan senyum kecil ketika mendengar ini, dan kemudian matanya tertuju pada wajah Xiao Ai. Melihat tatapan Du Fei, Xiao Ai tersipu, lalu berbisik, "Guru, jangan biarkan imajinasimu liar. Kakak senior Yan Cheng adalah murid terakhir ayahku. Dia telah merawatku dengan baik di Sekte Ling Tian selama 2 tahun terakhir." Benarkah mendengar ini, Du Fei tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum ramah pada Yan Cheng dan berkata ringan, "Xiao Ai, karena kakak senior Yan Cheng sudah bilang begitu, sebaiknya kau ubah nada bicaramu dan jangan terlalu sering memanggilku Tuan Muda." Ya, mendengar ini, Xiao Ai cemberut dan berbicara dengan lemah. Ketika yang lain melihat putri kecil dari Sekte Ling Tian tampak lesu di hadapan Du Fei, pandangan aneh terpancar di mata mereka. Yan Cheng sedikit mengernyit, tetapi ia tampak cukup licik. Ia tidak banyak bicara saat ini, tetapi terus tersenyum pada Du Fei. Namun, senyum ini terlihat agak aneh. "Hehe, karena kalian semua sudah bertemu, mari kita bicara tentang bisnis." Leng Ping melihat pemandangan ini, tetapi tidak banyak bicara. Ia malah berbicara ringan setelah melihat para murid elit dari 7 puncak itu menyelesaikan kata-kata mereka. Setelah mendengar kata-kata Leng Ping, ke-7 orang di lapangan tiba-tiba terdiam. Leng Ping tersenyum, melihat sekeliling, dan berkata lembut, "Aku sudah memberitahu Du Fei detail misi sekte ini. Misi ini juga dipimpin oleh Puncak Tianlangku. Mengenai situasi spesifiknya, kita akan membahasnya lebih lanjut setelah kita bertemu Luorong dari Puncak Tianlang di tempat tujuan." Mendengar kata-kata Leng Ping, kecuali Xiao Ai dan Wang Zong, keempat orang lainnya tampak tercengang. Mereka jelas tidak percaya bahwa misi sepenting itu benar-benar dipimpin oleh anak itu. Mengenai pentingnya dan latar belakang misi sekte ini, semua orang yang hadir sedikit mengetahuinya, jadi mereka sedikit tercengang saat itu. Yan Cheng sedikit mengernyit sejenak sebelum memberi hormat dan berkata, "Tuan Leng, meskipun saudara muda Du Fei dari Gaifeng memang murid inti, dia baru sebulan menjadi anggota Sekte Ling Tian. Membiarkannya memimpin misi sepenting ini bukanlah hal yang aman." "Oh, apakah kamu keberatan dengan rencanaku?" tanya Leng Ping sambil tersenyum. "Aku tidak berani, tapi misi ini berkaitan dengan urusan utama Sekte Ling Tianku, dan aku hanya ingin aman," kata Yan Cheng dengan hormat. "Alih-alih Puncak Tianlang kami yang menjadi pemimpin, Puncak Longshumu yang akan menjadi pemimpin. Itukah yang kau maksud?" tanya Leng Ping dengan ekspresi tenang. "Aku tidak berani. Puncak Tianlang selalu bertanggung jawab atas urusan eksternal Sekte Ling Tian kita, jadi Puncak Tianlang seharusnya menjadi pemimpinnya. Namun, saudara muda Du Fei baru menjadi murid sebentar, dan akan terlalu berat baginya untuk mengambil tugas penting ini dengan gegabah." Yan Cheng berani meminta saudara Qi Feng untuk keluar. Bagaimana meskipun saudara Qi Feng telah kehilangan statusnya sebagai murid inti saat ini, prestisenya masih ada. Akan lebih baik baginya untuk maju. Dan jika dia maju, Puncak Longshu kita juga akan mematuhi perintahnya, kata Yan Cheng sambil tersenyum. "Ide yang bagus, sungguh bagus." Leng Ping mengangguk. "Kau memang murid terakhir ketua sekte. Namun, kau pasti tahu betul urusan Puncak Tianlang. Bahkan aku, seorang tua, tak bisa mengendalikan misi sekte. Jika Luotong ada di Puncak Tianlang sekarang, dia pasti sudah mengambil keputusan. Sekarang dia tidak ada di sini, murid inti kedua Puncak Tianlang yang akan mengambil keputusan. Selain itu,
Puncak Tianlang bertanggung jawab atas kampanye eksternal Sekte Lingtian. Karena itu, siapa yang boleh dan tidak boleh ikut misi ini bukan aku atau kau yang memutuskan. Hanya Du Fei yang punya keputusan akhir. Kalau kau ingin mengubah orang, katakan saja padanya. Yan Cheng tidak dapat membayangkan bahwa Leng Ping benar-benar akan menendang bola lunak ke sisinya seperti ini, dan ekspresinya langsung menjadi agak jelek. Du Fei menyaksikan pemandangan itu dengan senyum tipis. Ketika melihat tatapan Yan Cheng, ia tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Yan Cheng, karena saya sekarang bertanggung jawab atas Puncak Tianlang, bagaimana saya bisa meyakinkan yang lain jika saya tidak secara pribadi mengemban misi sepenting ini? Jika Anda khawatir usia muda dan kurangnya pengalaman saya akan merusak misi ini dan memengaruhi reputasi Anda, maka saya berani meminta Puncak Longshu untuk tidak berpartisipasi dalam misi sekte ini. Tentu saja, jika ada keuntungan, tentu saja akan dibagi dengan 6 puncak lainnya." Oke. Kata-kata Du Fei yang terdengar seperti lelucon membuat ekspresi Yan Cheng sedikit getir. Yang lain melihat pemandangan ini dan tak kuasa menahan diri untuk menatap Du Fei dalam-dalam. Sepertinya orang ini bukan orang yang mudah diganggu. Ekspresi Yan Cheng sedikit berubah setelah ditegur oleh kata-kata Du Fei. Setelah beberapa saat, ia memaksakan senyum dan berkata, "Kalau begitu, aku memang ceroboh. Karena saudara muda Du Fei bertanggung jawab atas urusan Puncak Tianlang, aku tidak berhak mengatakan apa-apa lagi. Namun, misi ini sangat penting, dan aku pasti akan pergi. Lagi pula, masalah ini menyangkut kepentingan Sekte Lingtian kita. Jika saudara senior Yan Cheng ingin datang, tentu saja saya akan menyambut Anda. Namun, seperti yang dikatakan saudara senior Yan Cheng, misi ini sangat penting. Jika terjadi kesalahan, itu akan merugikan kepentingan Sekte Lingtian kita. Jadi, karena saudara senior Yan Cheng akan datang, saya harap saudara senior Yan Cheng dapat bekerja sama dengan cara saya. Jika Anda melakukan sesuatu yang tidak tulus dan merusak misi ini, maka saya tidak akan bertanggung jawab," kata Du Fei sambil tersenyum. "Haha, saudara muda Du Fei, jangan khawatir. Aku lebih peduli pada kepentingan Sekte Lingtian daripada dirimu. Selama misi, aku akan melakukan apapun yang kau katakan." Yan Cheng tidak menunjukkan ekspresi apapun kali ini, melainkan merentangkan tangannya dengan mudah. Reaksi Yan Cheng membuat Du Fei sedikit mengernyitkan alisnya. Reaksi orang ini tidak lambat. Melihat ini, Du Fei tidak berkata apa-apa lagi. Ia tersenyum dan membungkuk kepada Leng Ping, berkata, "Guru Puncak, masalah kecil ini telah teratasi. Haruskah kita pergi sekarang?" Mendengar ini, Leng Ping tersenyum dan berkata, "Karena masalahnya sudah terpecahkan, ayo kita berangkat. Meskipun sekte telah menyiapkan portal untuk perjalanan ini, tujuannya terlalu jauh, jadi saya perkirakan kalian harus berjalan kaki selama beberapa hari. Namun, dengan kemampuan kalian, saya yakin perjalanan ini tidak akan terlalu sulit." Setelah mengatakan itu, Leng Ping dengan santai melemparkan sebuah kotak kayu kepada Du Fei dan berkata, "Sebelum kita sampai di tujuan, ganti pakaianmu. Seorang saudara inti Puncak Tianlang harus bersikap seperti saudara inti. Ada peta di dalamnya yang dikirim kembali oleh saudari ketujuhmu, dan kau seharusnya bisa menggunakannya. Juga, ada slip giok transmisi suara di dalamnya. Setelah kau memahami situasi di dalam, laporkan kembali ke sekte. Baik, muridku patuh pada perintahmu." Mendengar ini, Du Fei memasukkan barang-barang itu ke dalam cincin roh hitam dan berbicara dengan hormat. "Sedangkan untuk kalian, kalian semua harus memahami pentingnya misi ini. Begitu kalian tiba di tempat ini, semuanya akan dipimpin oleh Du Fei. Jika ada yang melanggar perintah dan merusak acara besar ini, kurasa Puncak Wuhui akan terbuka untuk kalian." Leng Ping melirik murid-murid lain lagi dan berbicara dengan tegas. "Baik, murid-murid patuhi perintah kalian." Melihat ekspresi serius Leng Ping, yang lain membungkuk hormat. "Baiklah, karena kalian semua sudah mengerti, ayo pergi." Leng Ping mengangguk, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Tiba-tiba, sebuah formasi teleportasi yang indah muncul di belakangnya, memungkinkan orang-orang untuk samar-samar melihat pegunungan di belakangnya. "Ayo pergi, cepat pergi, dan cepat kembali." Melihat pemandangan ini, Du Fei tidak sopan, tetapi langsung menginjak tanah dan masuk ke dalamnya. Desir. Setelah Du Fei memasuki formasi teleportasi, Xiao Ai mengikutinya dari dekat, dan kemudian 5 orang lainnya juga segera masuk. Saat kelompok 7 orang itu masuk, formasi teleportasi perlahan menghilang di udara. Menatap susunan teleportasi yang menghilang, ekspresi Leng Ping agak aneh. Setelah beberapa saat, ia mendesah pelan dan bergumam,
hal-hal yang berkaitan dengan zaman kuno sudah lama tidak muncul di dunia. Mengapa kali ini, ada firasat akan datangnya bencana? Ini adalah hutan purba, dihiasi pegunungan yang menjulang tinggi di atas tanah bagaikan naga dan ular. Sesekali, terlihat binatang-binatang ibel berlarian di hutan, menimbulkan hembusan angin yang mencurigakan. Dari pegunungan, sesekali terdengar raungan binatang-binatang ibel. Orang biasa kemungkinan besar akan lumpuh karena ketakutan dalam hitungan detik. Berdengung. Di pegunungan yang diselimuti atmosfer purba ini, sebuah lingkaran cahaya yang terpilin tiba-tiba muncul di udara, langsung menarik perhatian banyak binatang ibel di dalam hutan. Namun, aura yang terpancar dari lingkaran cahaya itu sempat mengejutkan mereka sesaat sebelum mereka berhamburan seperti burung. Aura ini begitu kuat sehingga hanya bisa dirasakan oleh binatang ibel tingkat raja. Suas-huas-hua. Setelah ruang itu terdistorsi sejenak, beberapa sosok terlihat keluar. Orang yang memimpin jalan adalah Du Fei. Ketika ia muncul di udara, aura kuat di tubuh Du Fei langsung tersapu, dan kekuatan mentalnya yang dahsyat pun langsung menyapu ke segala arah. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Sepertinya tidak ada bahaya di tempat ini. Tempat ini seharusnya merupakan persimpangan Yue Wuzu, Xing Wuzu, dan Kong Wuzu. Jaraknya hampir sebulan perjalanan dari lokasi Sekte Ling Tianku. Namun, tempat ini selalu biasa saja, dan misi sekte yang harus kita lakukan seharusnya tidak ada di sini. Xiao Ai melihat sekeliling sebelum berbicara dengan lembut. Mendengar ini, Du Fei mengangguk, mengeluarkan peta dari cincinnya yang tenang, dan setelah mempelajarinya sejenak, ia berkata dengan tenang, menurut peta, kita memang tidak akan tinggal di sini. Sebaliknya, kita perlu terus ke utara selama 5 atau 6 hari untuk mencapai tempat yang disebut domain hantu. Negeri hantu. Mendengar ini, ekspresi Yan Cheng dan yang lainnya, termasuk Xiao Ai, menjadi sedikit aneh. Adik Du Fei, apakah serius? Wang Zong menatap Du Fei dengan ekspresi agak aneh. Tentu saja benar. Peta ini dikirimkan kepadaku oleh adik perempuanku, Luorong, dari puncak Tianlang. Tidak mungkin palsu, kan dia sedang menunggu kita di alam hantu sekarang. Seharusnya tidak sulit menemukannya begitu kita sampai di sana. Du Fei mengangguk. Wilayah hantu. Wang Zong tertawa getir. Sepertinya misi ini tidak sesederhana itu. Adik muda Du Fei, kau mungkin tidak tahu ini, tapi wilayah hantu adalah titik pusat pertemuan Provinsi Yuewu, Provinsi Xingwu, dan Provinsi Kongwu. Di sana juga, bahkan Sekte Ling Tian, Sekte Taiking, dan Sekte Taichu Junwu pun tak berdaya. Wilayah hantu benar-benar tanpa hukum, tempat para ibel merajalela. Melakukan apapun di tempat seperti itu jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan. Bahkan banyak tokoh dalam daftar ibel kekacauan sering muncul di wilayah hantu. Daftar ibel Du Fei tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening mendengar istilah yang agak asing ini. Baiklah, saudara muda Du Fei, kau baru saja bergabung dengan Sekte Ling Tianku, dan kau mungkin belum familiar dengan situasi di benua Xuanwu. Namun, di benua Xuanwu, selain Sekte Xuan Jiu Tianku yang menguasai setiap wilayah, ada juga banyak Sekte Xuan yang lebih lemah. Selain Sekte Xuan ini, ada juga beberapa orang yang disebut ibel di benua Xuanwu. Daftar ibel kekacauan adalah peringkat ibel-ibel ini oleh dunia luar. Mereka yang bisa masuk ke dalam daftar ibel kekacauan semuanya adalah orang-orang dengan kemampuan luar biasa dan kekuatan luar biasa. Yan Cheng, yang berdiri di belakang Du Fei, sepertinya menemukan kesempatan saat ini, dan berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Daftar ibel kekacauan mendengar ini, Du Fei mengangguk dan berkata, terima kasih, kakak senior Yan Cheng, atas bimbinganmu. Setelah dibantah Du Fei, Yan Cheng tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, haha, aku tidak bisa bilang aku sedang memberi nasihat, tapi adik muda Du Fei, jika target kita kali ini adalah alam hantu, sebaiknya kita menghindari segala macam masalah. Meskipun kita murid Sekte Ling Tian, kita harus berhati-hati di tempat seperti itu. Lagi pula, bahkan reputasi Sekte Jiu Tian Xuan pun tidak akan berpengaruh sebesar yang kita bayangkan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk serius kali ini dan berkata, aku akan memperhatikan ini. Lagi pula, jika kau tidak berhati-hati di tempat seperti ini, akibatnya akan tak terduga. Baiklah, sudahlah, jangan ngobrol lagi. Karena kita sudah tahu tujuannya, ayo kita ke sana dulu. Meskipun kita semua tahu tujuan perjalanan ini adalah untuk menemukan gua seorang santo bela diri yang kuat dari zaman kuno, kita baru akan tahu situasinya setelah bertemu dengan Suster Junior Luorong. Du Fei berpikir sejenak dan berkata dengan suara rendah. Dengan tuan muda yang memimpin, misi ini seharusnya tidak sulit. Lagi pula, tuan muda, meskipun wilayah hantu itu kacau,
pelelangannya sangat meriah. Konon, ada banyak hal aneh dan eksotis di tempat seperti itu. Saya ingin pergi dan melihatnya sebelumnya, tetapi tidak pernah sempat. Karena kita sudah keluar kali ini, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Xiao Ai bergegas menghampiri Du Fei dan menarik ujung bajunya. Mendengar ini, Du Fei menepuk kepala Xiao Ai dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, setelah aku selesai bekerja, aku akan menemanimu mengunjungi pelelangan. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu. Oke, mendengar ini, Xiao Ai mengangguk cepat. Baiklah, ayo kita berangkat. Du Fei tidak memperhatikan reaksi orang lain. Sebaliknya, ia mengangguk sambil tersenyum, melambaikan tangan, dan bergegas menuju alam hantu terlebih dahulu. Dilihat dari penampilan mereka, Yan Cheng adalah yang terkuat di antara ketujuh orang itu, diikuti oleh Wang Zhong dan yang lainnya, dan terakhir Du Fei. Namun, meskipun demikian, mereka semua adalah ahli bela diri tingkat 5, sehingga kecepatan mereka sangat tinggi. Meskipun sesekali mereka bertemu dengan monster buta, bandit, dan sejenisnya di sepanjang jalan, mereka sebagian besar tidak efektif melawan kekuatan sebesar itu. Sepanjang perjalanan, Du Fei merasa sedikit rileks. Setelah mengalami pertempuran mendebarkan perang Jiushu, paruh pertama perjalanan ini bagaikan kesempatan bagi Du Fei untuk melihat dunia. Alam hantu itu tidak jauh dari tempat Du Fei dan yang lainnya berada hari itu. Karena itu, setelah sekitar 5 hari perjalanan, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu dan langsung berhenti di udara. Pada saat itu, 7 sosok melayang di langit, dan tatapan mereka tertuju pada ujung cakrawala. Saat itu, yang tampak di mata mereka adalah bumi hitam. Hutan dan gunung lenyap di hadapan hamparan daratan yang luas. Di mana-mana tampak hitam pekat dan gelap, warna yang mengingatkan pada dunia bawah, menakutkan pada pandangan pertama. Dan jika diperhatikan lebih dekat, terlihat aura samar seperti hantu yang muncul dari bumi. Merasakan energi vital langit dan bumi di sini, Du Fei juga dapat dengan jelas merasakan bahwa aura ini telah menjadi berbintik-bintik, dan bahkan beberapa komponen di dalamnya akan memiliki efek pada pikiran orang jika diserap. Hanya dengan melihat titik ini, Du Fei mengerti bahwa tempat seperti ini, apalagi Jiutian Xuanzong, bahkan Xuanzong biasa mungkin tidak akan tertarik untuk terlibat, jadi wajar saja jika tempat itu akan menjadi sangat kacau. Apakah ini batas alam hantu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yan Cheng menyipitkan mata dan menatap Du Fei, lalu tersenyum. Mendengar ini, Du Fei meregangkan badan dengan malas, lalu dengan santai mengeluarkan jubah merah darah yang hanya boleh dikenakan oleh murid inti puncak Tianlang, dan memakainya. Lalu ia tersenyum dan berkata, kurasa adik ketujuh seharusnya sudah bersiap-siap beberapa hari ini. Mari kita bicara dengan mereka dulu. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tapi bagaimana cara menemukannya? Tanya Yan Cheng dengan tenang. Haha, kakak senior Yan Cheng mungkin belum cukup berpengalaman, tapi ketika kami para murid puncak Tianlang pergi menjalankan misi sekte, kami tentu punya cara untuk saling menemukan. Kau tak perlu terlalu khawatir soal ini. Du Fei tersenyum, mengeluarkan peta dan melihatnya sejenak sebelum berkata, ayo kita ke sini. Kali ini, kelompok 7 orang itu hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk masuk jauh ke dalam apa yang disebut zona hantu, dan kemudian sebuah bukit yang agak rimbun muncul di depan mereka. Setelah Du Fei melirik bukit sejenak, dia melambaikan tangannya dan turun bersama sekelompok orang. Tempat Du Fei dan yang lainnya mendarat adalah sebuah ruang terbuka di perbukitan. Tenda-tenda didirikan berkelompok, dan banyak sosok berpakaian berlumuran darah terlihat berlarian keluar masuk. Seolah merasakan seseorang jatuh dari udara, suara-suara seperti angin pecah terdengar dari segala arah. Kemudian, puluhan sosok berpakaian berlumuran darah bergegas keluar dengan tatapan waspada dan mengepung Du Fei dan yang lainnya yang telah mendarat. Namun, setelah belasan orang itu melirik ke-7 orang itu sejenak, kewaspadaan di wajah mereka menghilang, jelas menyadari bahwa semua orang yang hadir berasal dari Sekte Lingtian. Kemudian, tatapan belasan orang itu tertuju pada Du Fei, dan tatapan aneh melintas di mata mereka. Para murid memberi salam kepada semua saudara dan saudari senior. Bolehkah saya tahu siapa orang ini? Sekitar selusin murid Sekte Lingtian yang mengenakan pakaian berlumuran darah membungkuk dengan ragu. Saya Du Fei. Melihat tatapan orang-orang itu, Du Fei mengangguk sambil tersenyum. Halo, kakak kedua. Orang-orang ini jelas murid puncak Tianlang. Mendengar nama Du Fei, secercah kegembiraan terpancar di mata mereka. Jelas, meskipun mereka sedang jauh dari rumah, mereka pernah mendengar nama Du Fei. Di mana adik ketujuh? Du Fei mengangguk sambil tersenyum mendengar ini. Para murid dan yang lainnya akan segera melapor. Namun, karena tugas kami tidak dapat meninggalkan pos tanpa izin.
Mohon maaf atas kelalaian kami, saudara senior kedua. Mendengar hal ini, salah satu murid dari puncak Tianlang membungkuk. Tidak apa-apa, silakan saja. Du Fei cukup puas dengan pemandangan ini. Para murid puncak Tianlang memiliki aturan yang begitu ketat ketika berada di luar, yang cukup sejalan dengan keinginannya. Setelah Du Fei dan yang lainnya berdiri di hutan sejenak, mereka melihat sekelompok murid jubah darah bergegas keluar dari tenda. Seorang wanita bertubuh ramping memimpin jalan. Wanita itu memiliki paras yang menawan, wajah yang halus, dan memancarkan aura segar dan halus. Aura unik ini semakin meningkatkan pesonanya. Ia juga mengenakan gaun merah darah. Saat keluar, matanya menyapu seluruh ruangan dan tertuju pada Xiao Ai. Ia berkata dengan ekspresi terkejut, "Xiao Ai, kenapa kau, seorang gadis kecil, juga keluar?" "Hehe, aku kangen kamu, kakak." Xiao Ai, yang berdiri di samping Du Fei, melihat wanita itu dan menghampirinya sambil tersenyum. Jelas terlihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik. "Saudari Rong, kau pasti sudah kenal semua orang ini, jadi aku tidak akan memperkenalkan mereka. Untuk yang satu ini, kau mungkin sudah menebaknya. Dia adalah kakak senior kedua inti baru dari puncak Tianlangmu, Du Fei." Xiao Ai mendekati wanita itu dan berbisik sebentar sebelum berbalik dan menunjuk Du Fei. Du Fei mendengar ini, wanita itu sedikit terkejut. Setelah mengamati Du Fei sejenak, ia berkata dengan nada terkejut, "Dia kakak senior baruku. Mungkinkah aku salah seorang guru bela diri tingkat rendah tingkat 5? Benarkah? Sungguh, lebih nyata daripada mutiara. Lagi pula, dia pemimpin misi sekte ini. Tanpa kakak seniormu, Luo Tong, dia sudah setengah dari penguasa puncak Tianlangmu." Xiao Ai menjelaskan sambil tersenyum. Mendengar ini, wanita itu mengangguk, jelas sedikit mempercayainya. Saat itu, senyum di wajahnya tertuju pada Du Fei sejenak, lalu ia membungkuk dengan sangat hormat dan berkata, "Luo Rong, salam untuk kakak kedua. Apakah kamu adik perempuan ketujuh? Aku baru saja mengambil alih posisi ini dan belum begitu paham. Karena itu, misi sekte ini masih bergantung padamu, adik perempuan ketujuh." Mendengar ini, Du Fei mengangguk sambil tersenyum. Bagaimanapun, yang disebut adik perempuan ketujuh ini tampaknya bukan orang biasa. Kata-kata Du Fei justru membuat ekspresi Luo Rong jauh lebih baik. Melihat Du Fei tidak muncul dan langsung menurunkan wibawanya, ia mengangguk dan berkata, "Kakak senior, kau terlalu sopan. Mereka yang menjalankan misi di sini semuanya adalah murid puncak Tianlang. Karena kau di sini, kaulah yang seharusnya memimpin. Hal-hal ini bukan masalah besar." Du Fei tersenyum, "Mari kita bicarakan dulu secara spesifik misi sekte ini." Mendengar ini, ekspresi Luo Rong menjadi sedikit lebih serius. Ia mengangguk kecil dan berkata, "Kalau begitu, kakak senior dan yang lainnya, ayo kita masuk dan bicara dulu." Mendengar ini, Du Fei mengangguk, lalu memimpin yang lain dan perlahan berjalan menuju tenda besar. Berjalan bergandengan tangan dengan Luo Rong, Xiao Ai tampak sedikit tidak puas dengan hubungan harmonis antara Du Fei dan Luo Rong. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan menatap Du Fei dengan dingin, yang membuat Du Fei merasa sedikit geli dan tak berdaya untuk sesaat. Ketika Du Fei dan yang lainnya berjalan perlahan ke dalam tenda besar, samar-samar, di langit yang jauh di sekitar mereka, sebuah garis pandang jatuh pada sekelompok orang. Di dalam tenda sederhana namun terkesan mendominasi, Du Fei dan yang lainnya duduk saling berhadapan. Karena Du Fei dipercaya untuk memimpin urusan di sini, setelah berbasa-basi sejenak, ia duduk di kursi tengah, dan anggota kelompok lainnya pun duduk. "Baiklah, adik junior, aku tidak akan sopan lagi. Kurasa kau perlu menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi dengan gua kuno itu." Setelah mengetuk sandaran tangan kursi, Du Fei menatap Luo Rong tanpa basa-basi, tetapi berbicara langsung. Mendengar ini, Luo Rong tersenyum dan berkata, "Saudaraku, aku memang mengetahui tentang gua kuno itu secara tidak sengaja. Beberapa hari yang lalu, aku menyelesaikan misi sekteku dan sedang melewati wilayah hantu. Aku menemukan bahwa wilayah hantu tampaknya cukup populer. Karena penasaran, aku mengirim murid-murid ke wilayah hantu untuk menyelidikinya. Aku mengetahui bahwa baru-baru ini, rumor tentang rerun dewa kuno yang akan digali di wilayah hantu beredar, menarik perhatian banyak sekte Suan di sekitar. Setelah menyelidiki secara pribadi dan memastikan keaslian berita tersebut, aku mengirimkan kabar kembali ke sekte." Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Proses menemukan sumber informasi itu cukup masuk akal, dan tidak ada kemungkinan manipulasi yang disengaja. Setelah berpikir sejenak, Du Fei melanjutkan, "Jadi,
bagaimana kau bisa memastikan bahwa rerun dewa kuno itu adalah gua tempat tinggal seorang ahli tingkat Sein dari zaman kuno, dan benda-benda kuno di dalam gua itu? Luorong tersenyum mendengar ini dan melanjutkan, saudaraku, ini sungguh kebetulan. Karena kemunculan rerun dewa kuno ini, bukan hanya sekte Lingtian kita, tetapi juga beberapa sekte Suan di dekatnya, baik kecil maupun menengah, telah memusatkan perhatian mereka pada wilayah hantu. Dengan semua orang saling menahan diri, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, beberapa orang yang berada di wilayah hantu tidak memiliki batasan seperti itu, jadi orang-orang ini membentuk tim dan memasuki rerun dewa kuno terlebih dahulu. Namun, tampaknya ada beberapa batasan yang sangat kuat di rerun dewa kuno. Mereka yang memasuki rerun dewa kuno itu, setelah nyaris lolos dari kematian, beberapa yang tersisa melarikan diri dengan cara yang cukup mengerikan. Namun, mereka yang berhasil keluar hidup-hidup tidak jauh lebih menderita. Sekte Lingtian kita menangkap salah satu dari mereka, dan setelah menginterogasinya, jika ceritanya benar, rerun dewa kuno itu seharusnya adalah sebuah gua, dan di dalam gua itu, tampaknya ada beberapa artefak kuno. Berdasarkan deskripsinya, saya hanya bisa berspekulasi bahwa itu pasti gua tempat tinggal seorang ahli tingkat suci kuno. Mengenai detail lainnya, saya tidak bisa berspekulasi. Namun, kehadiran artefak kuno di gua tempat tinggal itu tentu saja benar. Di mana orang itu? Du Fei merenung sejenak sebelum melanjutkan. Mati. Luorong merentangkan tangannya tanpa daya. Untuk memastikan keaslian informasinya, orang-orang di bawah menggunakan metode interogasi puncak Tianlang kami. Orang itu tidak tahan dan meninggal. Namun, ini memang mengonfirmasi keaslian informasi tersebut. Karena keaslian berita ini telah terkonfirmasi, dan jika memang ada benda-benda kuno di dalam gua kuno itu, kami, Sekte Lingtian, tidak punya pilihan selain ikut campur dalam kekacauan ini. Wang Zong, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba angkat bicara. Kakak senior Wang Zong benar. Lagi pula, hal yang paling merepotkan dari masalah ini adalah, menurut informasi yang kuterima, Sekte Tai Chujunwu dan Sekte Tai King juga tampaknya cukup tertarik dengan gua kuno ini. Karena itu, mereka masing-masing telah mengirimkan murid-murid elit mereka. Jika kita ingin memperebutkan gua kuno, kedua sekte ini akan menjadi masalah terbesar. Sedangkan untuk sekte Suan lainnya dan orang-orang di daftar ibel kekacauan, kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan mereka untuk saat ini. Luorong mengangguk. Sekte Tai King dan Sekte Tai Chujunwu mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit, lalu menatap Xiao Ai. Mereka berdua melihat secercah rasa dingin di mata masing-masing. Sekte Tai King baik-baik saja, tetapi jika saya bertemu seseorang dari Sekte Tai Chujunwu dalam perjalanan ini, saya pasti harus bertarung hebat. Selain mereka berdua, apakah ada kabar tentang Sekte Jiu Tianxuan lainnya? Setelah berpikir sejenak, Du Fei berbicara lagi. Karena domain hantu terletak di persimpangan tiga kekuatan kita, dan karena itu, ketiga keluarga kita seharusnya menjadi yang pertama menerima berita itu. Sedangkan untuk 6 sekte Suan 9 surga lainnya, bahkan jika mereka tahu berita itu, mereka mungkin tidak akan bisa mengirim terlalu banyak orang ke domain hantu, Xiao Ai menjelaskan di samping. Jadi, dua orang ini yang paling perlu kita perhatikan dalam perjalanan ini. Du Fei mengangguk. Setelah beberapa saat, ia melirik Luorong dan berkata, Saudari junior, kau harus mengirim lebih banyak orang untuk mengawasi kedua keluarga ini dan memastikan mereka tidak mengungkapkan identitas mereka. Juga, kirim lebih banyak orang untuk mengumpulkan informasi di domain hantu, terutama dari sekte Suan lain dan mereka yang ada di peringkat ibel kekacauan. Jangan remehkan mereka. Kita tidak punya banyak orang kuat dalam perjalanan ini, jadi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memahami situasi di sekitar. Baik, aku akan segera mengaturnya. Mendengar ini, Luorong tidak keberatan. Ia tidak bertindak gegabah sebelumnya karena meskipun ia memiliki banyak murid elit di sekitarnya, ia adalah satu-satunya yang bisa dianggap berada di puncak kekuatan tempur. Karena itu, ia tidak melakukan gerakan besar apapun. Sekarang setelah Du Fei dan 7 orang lainnya tiba, masalah ini telah terpecahkan untuk sementara. Jadi, ia sudah punya rencana. Selama 3 hari berikutnya, Du Fei dan yang lainnya, atas pengaturan Luorong, tinggal sementara di tenda. Untuk menjaga kerahasiaan, tidak ada yang keluar, melainkan menunggu dengan tenang. Sambil menunggu, 3 hari berlalu dengan cepat, dan tak lama kemudian, Luorong mengirimkan kembali beberapa berita lainnya. Di dalam tenda besar, Du Fei masih duduk di atas. Ia menatap ekspresi wajah Luorong, dan ekspresinya sungguh luar biasa serius. Saudaraku, berdasarkan informasi yang kami terima beberapa hari terakhir, kami bisa memastikan banyak hal.
Wajah Luorong juga sedikit bersemangat saat itu. Lokasi pasti gua itu telah ditemukan. Letaknya di sebelah barat kota hantu, di pusat domain hantu. Kota hantu Dufei mengerutkan kening. Ya, tempat itu seharusnya dianggap sebagai pusat wilayah hantu ini. Ada sebuah kota di sana, tetapi itu pasti rerun dewa yang entah sudah berapa tahun yang lalu. Kota itu memang selalu penuh hantu, tetapi aku tidak menyangka bahwa gua kuno itu sebenarnya terletak di kota hantu itu. Luorong mengangguk. Berlangsung. Selain itu, menurut informasi yang dapat dipercaya, berbagai batasan yang awalnya menyembunyikan gua kuno tersebut telah mulai menghilang secara bertahap seiring berjalannya waktu. Diperkirakan dalam 3 hari, batasan yang menyegel gua tersebut akan hilang sepenuhnya, dan itulah waktu terbaik untuk memasuki gua kuno tersebut. Saat ini, termasuk Sekte Taiking, Sekte Taichu Junwu, dan banyak Sekte Xuan, semuanya berkumpul di kota hantu, menunggu saat gua tersebut terbuka. Kakak senior, haruskah kita juga ikut bersenang-senang, kata Luorong bersemangat. Benda purba apa saja yang ada di dalam gua kuno itu, apa kau belum menemukannya? Dufei mengerutkan kening sejenak dan bertanya. Ini sungguh sulit dipahami, karena konon kebanyakan orang yang melihat benda kuno itu sudah meninggal, tetapi hal ini membuat banyak orang semakin menantikannya, kata Luorong. Barang-barang kuno, barang-barang kuno. Dufei berpikir sejenak sebelum mengangguk pelan dan berkata, adik perempuan, beri perintah saja dan kita akan pergi ke kota hantu untuk ikut bersenang-senang. Namun, karena kita tidak yakin apa barang-barang kuno itu, kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita hanya perlu berhati-hati. Adik Dufei, apa yang kau katakan itu tidak benar. Apapun benda kuno itu, jika diperoleh oleh kekuatan lain, itu tidak akan baik untuk Sekte Lingtian kita, kan? Yan Cheng, yang sedari tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Mendengar ini, Dufei meliriknya, tersenyum, dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kakak senior Yan Cheng, kau pergi dulu dan mencari tahu benda kuno apa itu, baru kami yang memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mendengar ini, raut wajah Yan Cheng berubah. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada sinis, adik Dufei, kau tidak berpikir hanya karena aku bersikap toleran padamu akhir-akhir ini, kau bisa bersikap kasar dan tidak bermoral kepadaku, kan? Saudaraku, apa yang kau bicarakan hanya saja orang-orang di sini pada dasarnya semua murid puncak Tianlang. Tanpa mengetahui situasinya dengan jelas, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil risiko dengan gegabah. Dufei menggelengkan kepalanya. Saudaraku, jangan marah. Aku jelas lebih peduli dengan misi ini daripada dirimu. Mendengar ini, Yan Cheng mendengus pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Adapun yang lain, mereka semua menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajah mereka. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa Yan Cheng tampaknya cukup tidak puas dengan Dufei karena hubungan antara Dufei dan Xiao Ai. Namun, kecemburuan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan, jadi tidak ada yang mau membujuknya. Baiklah, saudari Rong, sebaiknya kau ceritakan dulu padaku, selain Sekte Taichu Junwu dan Sekte Taiking, adakah kekuatan lain yang patut diperhatikan? Xiao Ai melihat suasana di lapangan agak canggung, dan buru-buru mencoba meredakan suasana. Mendengar ini, Luorong tersenyum penuh arti dan berbisik, selain mereka berdua, hanya dua yang saat ini memiliki pengaruh di wilayah hantu ini mungkin adalah Sekte Jinghong dan Istana Empat Simbol. Gerbang Jinghong Istana Sixiang. Dufei mengerutkan kening. Jelas ini pertama kalinya ia mendengar kedua nama itu. Kedua sekte ini sama-sama Xuanzong. Meskipun kekuatan mereka tidak sebanding dengan Jiutian Xuanzong, kekuatan mereka tidak terlalu buruk. Ada juga banyak murid elit di sekte ini. Kali ini, untuk gua kuno ini, kedua sekte ini telah mengirimkan murid elit mereka, yang cukup sulit untuk dihadapi. Selain kedua Xuanzong ini, ada juga beberapa ibel besar dan kecil di daftar ibel Chaos yang siap bergerak. Orang-orang ini memiliki gaya yang terlalu aneh dalam bertindak. Sejujurnya, mereka lebih merepotkan daripada kedua Xuanzong itu, jelas Luorong. Sepertinya air di sini benar-benar keruh. Dufei tersenyum, tapi air keruh itu menarik. Adik perempuan, tolong atur orang-orang kita dari Sekte Lingtian untuk pergi ke sana dan ikut bersenang-senang mulai sekarang. Di tengah-tengah negeri hantu itu terdapat hamparan rerun dewa kota yang luas. Seiring berjalannya waktu, bangunan-bangunan ini dipenuhi nuansa kuno dan perubahan. Meskipun beberapa bangunan masih relatif utuh, tak seorang pun dapat memprediksi kapan mereka akan runtuh. Tanaman merambat hitam menutupi bangunan-bangunan, membuat kota yang sepi itu terasa menyeramkan dan menyeramkan. Dari sinilah istilah kota hantu berasal. Namun, belakangan ini, sebagai tempat paling sentral di wilayah hantu,
kota hantu ini juga sangat ramai. Kapanpun waktunya, Anda dapat melihat banyak sosok bergegas masuk dari kejauhan, lalu berputar-putar cepat di langit di atas kota hantu. Ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik gua purba ini. Dalam suasana ini, Du Fei dan rekan-rekannya juga muncul di tepi kota hantu. Namun, karena berbagai pertimbangan, Du Fei akhirnya memutuskan untuk membiarkan murid-murid puncak Tianlang lainnya memberikan dukungan di luar, dan ia hanya membawa rombongan asli yang terdiri dari 7 orang, ditambah Luo Rong, ke dalam kota hantu. Meskipun dia merasa sedikit menyesal karena tidak dapat melihat apa yang disebut gua kuno, Du Fei bagaimanapun juga adalah saudara senior kedua inti dari puncak Tianlang, dan tidak ada seorang pun yang berani menentang perintahnya saat ini. Berdiri di tepi kota hantu, Du Fei mendongak menatap sosok-sosok yang luar biasa di segala arah dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Ia tak pernah menyangka daya tarik rerun dewa kuno ini bisa begitu mengerikan. Ayo pergi. Setelah menatap pemandangan itu sejenak, Du Fei melambaikan tangannya dan bergegas masuk ke kedalaman kota hantu. Di belakangnya, Xiao Ai dan yang lainnya segera mengikuti. Saat itu, kota hantu itu dipenuhi ledakan energi yang mencengangkan, dipicu oleh sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang berlarian dari segala arah. Di bawah gelombang aktivitas yang mengerikan ini, bahkan atmosfer kota hantu yang sudah mencekam pun sedikit memudar. Dalam perjalanan ke sisi barat kota hantu, Du Fei, dengan kekuatan mentalnya yang dahsyat, mampu merasakan banyak aura kuat dan samar dari segala arah. Orang-orang ini jelas sangat tertarik dengan gua kuno itu, dan mereka semua bergegas menuju tempat itu. Pertempuran gua kuno ini sungguh perjuangan yang sengit. Dibandingkan dengan situasi ini, bahkan perang Kyushu pun tak ada apa-apanya. Merasakan aura kuat di sekitarnya, bahkan Du Fei mendesah dalam hati. Meskipun ia yakin dengan perjalanan ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan dalam situasi ini. Namun, semakin besar kesulitannya, semakin besar pula hadiahnya. Jika aku berhasil menyelesaikan misi sekte ini, aku pasti akan dengan mudah membangun gengsiku sendiri di puncak Tianlang. Du Fei dan kelompoknya bergerak sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, mereka tiba di sisi barat kota hantu. Kemudian, sebuah ruang yang sedikit terdistorsi muncul di hadapan mereka. Melihat ke arah ruang yang sedikit terdistorsi di sini, Du Fei melambaikan tangannya, dan kelompok itu mendarat di atas sebuah bangunan bobrok, lalu pandangan mereka jatuh ke dalam. Dari tempat Du Fei dan yang lainnya berada, mereka melihat retakan besar muncul di tanah sebelah barat kota hantu. Di dalam retakan itu, terdapat kerangka-kerangka hitam pekat di mana-mana. Dari kejauhan, retakan itu tampak sangat mengerikan dan menyeramkan. Tepat di tengah-tengah tumpukan tulang tersebut, terlihat ruang yang agak terdistorsi, di mana tampak banyak sekali bangunan samar-samar di dalamnya. Pada saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah tertuju pada ruang yang sedikit terdistorsi. Jelas, jika tebakan Du Fei benar, tempat yang ada di ruang terdistorsi itu seharusnya adalah apa yang disebut gua orang kuat kuno. Tatapan Du Fei terpaku sejenak di ruang terdistorsi itu sebelum tanpa sadar ia mengamati ke segala arah, ekspresinya menjadi lebih serius. Tadi, dengan pandangan sekilas, ia melihat beberapa ahli sekte bela diri tingkat 5. Gua seorang guru kuno, artefak kuno, dua hal ini memang sangat menarik. Aku tak pernah menyangka mereka akan menarik begitu banyak pembuat onar. Setelah Du Fei melihat sekeliling, dia sedikit mengerutkan kening dan bergumam. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu saja di sini. Setelah menatap pemandangan itu sejenak, Luo Rong berkata dengan lembut. Tatapan Du Fei kembali tertuju pada ruang terdistorsi itu sejenak sebelum ia perlahan mengangguk dan berkata, kalau tidak salah, pemilik gua kuno ini pasti telah menggunakan berbagai cara hebat untuk menyembunyikan guanya di ruang angkasa, dan ruang ini adalah pembatas terbaik. Dilihat dari situasi saat ini, pembatas spasial ini seharusnya mulai kehilangan efektivitasnya dan kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Kita harus menunggu dengan sabar. Akan terlalu berbahaya untuk terburu-buru masuk sebelum itu. Ya, mendengar ini, Luo Rong mengangguk, tetapi tidak banyak bicara. Adapun yang lainnya, mereka semua mengangguk ketika mendengar ini, dan berdiri di puncak gedung dengan tangan di belakang punggung, diam-diam menatap pemandangan yang agak berapi-api di hadapan mereka. Selama penantian ini, 3 hari berlalu dengan cepat lagi, dan orang-orang kuat yang berkumpul dari segala arah begitu banyaknya seperti belalang, sehingga tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak orang yang ada di sana. Ledakan. Tepat saat fajar hari ketiga muncul di atas cakrawala, tiba-tiba terjadi fluktuasi kecil di seluruh dunia. Kemudian mata yang tak terhitung jumlahnya langsung tertuju ke pusat lautan tulang hitam, tempat riak ruang angkasa terus menyebar. Akhirnya,
Apakah itu akan muncul di dunia? Melihat pemandangan ini, Du Fei dan yang lainnya yang belum membuat gerakan besar tampak sedikit tegang. Adegan ini seolah menandakan bahwa semuanya akan segera dimulai. Ledakan dentuman. Saat suara gemuruh itu terdengar, ruang mulai berputar liar, dan kemudian, gelombang fluktuasi energi terus menyebar, membuat orang merasa bersemangat. Seiring fluktuasi spasial ini menyebar, retakan spasial yang tampak terus bermunculan. Jelas, gua purba itu akan segera muncul. Melihat pemandangan ini, mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota hantu, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi, memerah, dan bahkan napasnya menjadi lebih berat. Gua pembangkit tenaga listrik tingkat Sein, artefak kuno. Dua nama ini saja sudah cukup untuk membuat siapapun tergila-gila. Du Fei menyipitkan mata sambil menatap pemandangan itu. Di dalam distorsi ruang, ia merasakan fluktuasi energi yang sangat dahsyat. Fluktuasi ini begitu dahsyat, bagaikan gunung berapi yang telah terpendam selama bertahun-tahun dan siap meletus kapan saja. Klik, tiba-tiba, suara gemuruh menggema, dan dengan ledakan keras ini, ruang yang terdistorsi tiba-tiba hancur berkeping-keping seperti kaca. Kemudian, sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari tulang-tulang hitam pekat muncul di hadapan banyak orang. Pergi. Gua kuno itu terbuka. Tepat saat ruang itu hancur total dan gerbang kerangka raksasa itu muncul, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya dengan mata merah tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi di kota hantu itu, dan sosok-sosok itu bergegas keluar dengan panik, seolah-olah pada saat ini, mereka merasa bahwa jika mereka sedikit lebih lambat, mereka akan direnggut dari pimpinan oleh yang lain. Mundur. Dibandingkan dengan mereka yang langsung menggila, ekspresi Du Fei tiba-tiba berubah saat ruang itu meledak. Ia kemudian merangkul pinggang ramping Xiao Ai, menginjak langkah awan 9 langit, dan segera mundur ke belakang. Wang Zong dan yang lainnya yang berdiri di samping Du Fei juga bereaksi sangat cepat saat ini. Hampir saat Du Fei berbicara, mereka mundur ke belakang tanpa ragu. Tepat saat Du Fei dan yang lainnya mundur, banyak sosok di sekitar mereka tampaknya menyadari sesuatu dan segera mundur ke belakang. Tepat saat Du Fei dan yang lainnya mundur, kekuatan spasial yang dahsyat, yang entah sudah berapa tahun terpendam, meletus dari gerbang kerangka raksasa bagaikan guntur. Gelombang energi yang begitu dahsyat hingga bahkan seorang ahli bela diri tingkat 5 pun akan menggigil, tiba-tiba meletus bagai badai, menyapu ke segala arah. Di bawah fluktuasi energi ini, para prajurit di garis depan hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan kemudian, raungan melengking menggema di langit. Fluktuasi energi spasial yang dahsyat, bagaikan badai yang mengamuk, langsung melenyapkan para prajurit terdepan. Beberapa prajurit di belakang juga menyadari ada yang tidak beres dan segera mundur. Mereka yang di belakang tampaknya belum bereaksi, dan kedua gelombang prajurit itu bertabrakan, seketika membuat situasi menjadi kacau balau. Dalam kekacauan ini, dalam sekejap mata, korban berjadewa di mana-mana. Ledakan. Di belakang, berkat sekelompok orang di depan yang bertindak sebagai perisai manusia, Du Fei dan yang lainnya dengan cepat mundur puluhan mil, akhirnya menghindari fluktuasi energi spasial. Pada titik ini, semua orang saling memandang dan tak kuasa menahan rasa lega. Untungnya, mereka tidak membawa murid-murid biasa dari puncak Tianlang bersama mereka, kalau tidak, misi ini pasti akan gagal. Setelah perlahan-lahan bernapas lega, semua orang melihat sekeliling dan langsung melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berjadewa di tanah. Darah merah cerah tampak sangat menakutkan di antara tulang-tulang hitam. Ini adalah perselisihan tentang gua kuno. Pada saat ini, Du Fei dan yang lainnya saling memandang, dan sebuah bayangan muncul di hati mereka masing-masing. Sungguh kekuatan penyegel spasial yang mengerikan. Setelah bertahun-tahun, kekuatan mematikannya masih begitu mengerikan. Layak menjadi gua milik seorang prajurit kuno yang kuat. Setelah menatap pemandangan di hadapannya sejenak, Yan Chengcai perlahan menghela napas dan berbicara. Pemandangan di hadapannya cukup mengejutkan. Orang-orang ini terlalu tidak sabaran, wajar saja kalau mereka dapat masalah. Ayo kita pergi juga. Du Fei menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Ia malah melambaikan tangan dan memimpin 7 orang di belakangnya untuk bergegas menuju tempat mereka baru saja mundur. Pada saat yang sama, banyak kekuatan yang baru saja dengan cepat menghindari dampak fluktuasi ruang segera menggerakkan tubuh mereka, langsung berubah menjadi sosok yang kabur dan dengan cepat bergegas menuju ke dalam. Setelah hantaman tadi, banyak sekali bangunan di kota hantu itu runtuh, dan retakan di tanah bagaikan ngarai yang dalam. Pada saat ini, saat Du Fei dan yang lainnya masuk, mereka menemukan bahwa lautan tulang hitam yang tadinya terlihat sampai ke tepian telah menjadi agak tak terbatas, seolah-olah ada sesuatu yang diperas keluar dari dalam tanah.
Setelah berjalan beberapa saat dengan perasaan aneh ini, samar-samar aku melihat garis-garis sekelompok bangunan besar seperti gunung, samar-samar muncul di tengah lautan tulang yang hitam. Melihat dari kejauhan, aku mendapati bayangan bangunan-bangunan itu seperti binatang buas. Sekali melihatnya saja sudah membuat kulit kepalaku merinding. Ketika Du Fei dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka langsung berhenti di udara, menatap ke depan dengan sedikit cemberut. Setidaknya, dampak spasial tadi memperjelas bahwa ini bukan tempat untuk berkeliaran dengan bebas. Jika seseorang tidak berhati-hati, hidup mereka akan sama rapuhnya dengan jiwa-jiwa malang di depan mereka. Dengan pikiran yang begitu hati-hati, Du Fei dan kelompoknya mendekati bangunan yang samar itu, berhenti setiap beberapa langkah. Semakin dekat mereka, fluktuasi ruang berangsur-angsur menghilang, dan monster raksasa itu mulai muncul di hadapan Du Fei dan yang lainnya. Itu gunung. Gunung yang tingginya hampir 1000 kaki. Gunung itu seluruhnya terbuat dari tulang-tulang putih. Di tengah lautan tulang hitam ini, warna putih bersih ini menciptakan kontras yang mencolok, menarik pandangan ke atas. Dan gerbang tulang raksasa yang terlihat sebelumnya kini berada tepat di depan gunung tulang ini, sungguh menakjubkan. Menatap tumpukan tulang raksasa ini, Du Fei dan yang lainnya sedikit tertegun dan mengerutkan kening. Dari sudut pandang manapun, pemandangan ini tetap saja menyeramkan dan menyeramkan. Pada saat yang sama, para penguasa di sekitar juga sedikit tercengang oleh pemandangan ini. Setelah beberapa saat, banyak dari mereka tersadar kembali, lalu saling memandang. Jelas, pemandangan di depan mata mereka ini mengejutkan semua orang. Mencicit, mencicit, mencicit. Setelah beberapa saat bergetar, tak lama kemudian, satu demi satu sosok tak dapat menahan diri untuk mendekat. Berdiri sejauh ini, membuat orang-orang merasa bahwa gunung tulang raksasa ini bagaikan pedang panjang yang ditancapkan ke langit. Pantas saja segel antariksa digunakan di sini. Kalau tidak, pasti sudah ditemukan sejak lama. Setelah menatap gunung tulang putih itu sejenak, Du Fei menghela napas sejenak sebelum mulai berbicara. Namun, ia tidak memimpin anak buahnya maju. Sebaliknya, ia menyipitkan mata dan menatap gunung di depannya. Bagaimanapun cara pandangnya, gunung tulang ini pasti belum pernah ditemukan sebelumnya. Sebagai gua tempat tinggal seorang ahli tingkat Santo kuno, dan karena belum pernah ada yang masuk, sepertinya harta karun di dalamnya pasti sangat banyak. Sepertinya, meskipun perjalanan ini tidak menghasilkan artefak kuno legendaris, kemungkinan besar itu bukan kerugian besar. Pada saat ini, banyak prajurit kuat terus berdatangan di luar gunung tulang putih, tetapi dalam jarak 500 meter dari gunung, mereka semua berhenti. Siapapun yang bisa mencapai titik ini dengan selamat bukanlah orang biasa, jadi tak seorang pun yang hadir bersedia menjadi garda terdepan dalam ujian ini. Lagi pula, kejadian tadi masih terbayang jelas di benak mereka. Orang-orang kuat ini tidak terburu-buru, jadi Du Fei tentu saja tidak terlalu cemas. Baru saja, sebelum siapapun secara resmi memasuki gunung tulang, kekuatan tumbukan yang begitu dahsyat meletus. Jika seseorang mengatakan bahwa tidak ada batasan lain di gunung tulang saat ini, bahkan jika Du Fei dipukuli sampai mati, dia tidak akan mempercayainya. Dengan mengingat hal ini, Du Fei menatap pemandangan di depannya dengan santai, tanpa niat untuk mendekat. Tepat saat Du Fei sedang menunggu dengan tenang, tiba-tiba, tatapan mata yang agak dingin tertuju padanya, menyebabkan mata Du Fei berkedut sedikit, lalu tatapannya menyapu. Mereka adalah sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam dan putih. Warna hitam dan putih pada jubah mereka begitu jelas, bagaikan yin dan yang, matahari dan bulan, yang tampak begitu misterius. Taichu Jun Wuzong. Melihat sekelompok orang ini, Du Fei sedikit mengernyit, tetapi dia sudah mengenali identitas kelompok orang ini. Mendengar ini, orang lain yang berdiri di belakang Du Fei segera melirik dan kemudian mengerutkan kening. Sepertinya lawan kita kali ini cukup kuat. Wang Zong sepertinya mengenali orang-orang itu dan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Apa maksudmu? Du Fei mengerutkan kening. Ada 3 gua dan 4 aula di Sekte Taichu Junwu. Kalau tidak salah, orang yang memimpin seharusnya Xiang Tian, kepala aula muda dari aula Juesa, salah satu dari 4 aula di Sekte Taichu Junwu, kata Wang Zong dengan sangat serius. Mendengar ini, tatapan Du Fei tertuju pada pemimpin Sekte Taichu Junwu. Pada saat itu, tatapan orang itu juga menyapu, memungkinkan Du Fei melihat dengan jelas bahwa orang ini memiliki wajah yang tampan dan memancarkan aura yang mulia, samar-samar memberikan perasaan tidak mampu menatap langsung ke arahnya. Namun, entah kenapa, Du Fei bisa merasakan sedikit niat membasmi di matanya. Setelah pandangan mereka saling bertautan di udara sejenak, mereka tersenyum satu sama lain dan mengangguk, yang dianggap sebagai salam.
Pada saat ini, banyak orang di belakang Xiang Tian jelas menyadari pemandangan ini, dan segera mata mereka menyapu. Ketika mata mereka tertuju pada Du Fei dan yang lainnya, tatapan dingin melintas di mata mereka. Keahlian Xiang Tian ini sungguh luar biasa. Du Fei mengalihkan pandangannya sejenak sebelum berbicara dengan ringan. Tentu saja, Qi Hong, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berkata dengan suara berat, aku pernah melawan orang ini sebelumnya dan kalah setelah 100 jurus, tapi dia pasti menahan diri saat itu. Mendengar ini, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Meskipun ia tidak yakin dengan kekuatan Qi Hong, sebagai murid inti puncak Duanjin, Qi Hong pasti memiliki kekuatan seorang master bela diri tingkat tinggi tingkat 5. Dan dengan kekuatan seperti itu, ia bahkan bukan Jenderal Lili Xiang Tian. Tampaknya Xiang Tian memang orang yang sangat luar biasa. Selain itu, selain Xiang Tian, beberapa yang tersisa semuanya adalah murid inti Tai Chu Jun Wuzong. Kekuatan kelompok orang ini tidak boleh diremehkan. Tampaknya Tai Chu Jun Wuzong bertekad untuk menang kali ini. Meng Chen juga perlahan menghela napas lega dan berbicara dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan. Ia baru menyadari bahwa orang-orang di sekitar Xiang Tian tidak sederhana, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa mereka semua adalah murid inti sekte Tai Chu Jun Wu. Sepertinya ia benar-benar bertemu musuh yang tangguh dalam perjalanan ini. Haha, orang-orang dari sekte Ling Tian yang masih tersisa itu, apa mereka sudah di sini kali ini? Kira-kira siapa yang memimpin mereka saat ini? Di tempat Tai Chu Jun Wuzong berada, Xiang Tian menatap Du Fei sejenak dan tersenyum tipis. Tuan Muda Istana, kalau tidak salah, orang yang memimpin rombongan itu pastilah pemuda yang mengenakan pakaian berlumuran darah itu. Dilihat dari pakaiannya yang berlumuran darah, dia pastilah kakak senior kedua dari puncak Tianlang, sekte Ling Tian. Pria yang berdiri di belakang Xiang Tian tiba-tiba berbicara. Kakak kedua dari puncak Tianlang, bukankah itu Di Feng? Xiang Tian mengerutkan kening. Haha, kepala aula muda akhir-akhir ini sedang fokus berkultivasi dan mungkin tidak tahu bahwa banyak hal telah terjadi di sekte Ling Tian selama sebulan terakhir. Jika informasi yang kudapat benar, orang ini seharusnya bernama Du Fei. Hanya sebulan setelah bergabung dengan puncak Tianlang, dia mengalahkan kakak senior kedua dari puncak Tianlang dan menjadi orang yang menjadi murid inti dengan kecepatan tercepat dalam sejarah sekte Ling Tian. Orang yang berbicara sebelumnya tersenyum tipis. Du Fei kalau tidak salah, orang ini seharusnya menjadi yang teratas dalam perang Jiushu ini, dan dia menolak undangan sebagian besar sekte dan bergabung dengan sekte Ling Tian. Kan kalau tidak salah, dia seharusnya hanya memiliki kekuatan puncak tingkat 6. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi murid inti? Xiang Tian mengerutkan kening. Aku tidak yakin soal itu. Mungkin itu semacam benda eksternal, kata murid itu sambil tersenyum. Namun, sekuat apapun badut-badut sekte Ling Tian ini, mereka hanyalah sampah di hadapan Tuan Istana Muda. Kau tidak perlu terlalu serius menanggapi mereka. Hehehe, jangan remehkan sekte Ling Tian hanya karena kejadian sebelumnya. Sekte ini memang tidak pernah sederhana. Jangan bahas yang lain, Luo Tong itu, beraninya kau bilang kau tidak takut? Xiang Tian tersenyum tipis. Luo Tong, mendengar nama ini, mata semua orang di sisi sekte Tai Chu Jun Wu sedikit menyipit. Dua kata Luo Tong cukup terkenal di sekte Jiu Tian Xuan. Sebagai kakak tertua dari puncak Tianlang sekte Ling Tian, sosok legendaris ini bagaikan Shuro di hati banyak murid muda sekte Jiu Tian Xuan. Du Fei ini tidak layak bersaing dengan Narotong. Dalam pertempuran memperebutkan gua kuno ini, mari kita uji kemampuannya. Pria yang berdiri di belakang Xiang Tian mencibir, dan ketika tatapannya tertuju pada Du Fei, secercah kebencian melintas di matanya. Alasannya sederhana, karena nama belakangnya adalah Junjun Zuodong. Pandangan Du Fei perlahan beralih dari Tai Chu Jun Wuzong, dan ia mulai mengamati ke segala arah. Ia segera melihat bahwa di antara kekuatan-kekuatan besar yang menduduki masing-masing sisi, tampaknya terdapat banyak tokoh kuat. Siapa orang-orang itu? Sepertinya penampilan mereka agak tidak pantas. Ya, setelah Du Fei mengalihkan pandangannya ke sekeliling, ia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan mata menyipit. Mendengar ini, Xiao Ai dan yang lainnya segera melihat ke arah Du Fei. Setelah beberapa saat, Xiao Ai menutup mulutnya dan berbisik, Kak Rong, ada apa dengan orang-orang ini? Kenapa mereka tidak terlihat seperti manusia? Tentu saja tidak, mereka bukan manusia, kata Luo Rong tenang. Ia lalu melirik sekelompok sosok yang sedang dilihat Du Fei dan yang lainnya. Kebanyakan sosok itu lebih tinggi daripada orang biasa, dan masing-masing ditutupi rambut aneh, membuat mereka tampak seperti monster. Orang-orang ini berasal dari Istana Empat Simbol. Meskipun Istana Empat Simbol adalah salah satu Xuanzong, mereka selalu bersedia menerima orang-orang dari semua lapisan masyarakat ke dalam istana.
Dan mereka yang datang sekarang, kecuali beberapa yang manusia, sebagian besar adalah Raja Ibel yang telah bertransformasi, jelas Luorong dengan suara rendah. Mendengar ini, mata Du Fei sedikit menyipit. Agar klan binatang Ibel berhasil bertransformasi, bahkan jika itu hanya wujud manusia, mereka setidaknya membutuhkan kekuatan Raja Ibel tingkat 5. Dengan kata lain, orang-orang di Istana Empat Simbol setidaknya adalah ahli bela diri tingkat rendah tingkat 5 saat ini. Tampaknya Istana Empat Simbol tidak bisa diremehkan. Kita tentu saja tidak boleh meremehkan Istana Empat Simbol, tapi sepertinya ada masalah besar di sana sekarang. Setelah Luorong selesai berbicara, ia mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah lain. Tatapan Du Fei menyapu dengan cepat, dan ia segera melihat sekelompok orang lain berdiri di udara. Mereka semua mengenakan pakaian hitam, dan ada sedikit kesan dingin dan arogan di wajah mereka. Jelas, mereka bukan orang biasa. Apakah ini seseorang dari Sekte Jinghong? Du Fei mengerutkan kening sejenak, lalu berbicara dengan sedikit ragu. Benar sekali, orang-orang ini dari Sekte Jinghong, dan kali ini, semua 7 pahlawan Jinghong ada di sini. Sepertinya Sekte Jinghong benar-benar bertekad untuk mendapatkan gua kuno ini kali ini. Luorong mengerutkan kening. Beranikah Sekte Suan ini bersaing dengan kita? Setelah berpikir sejenak, Du Fei mengajukan pertanyaan yang agak aneh. Dengan status dan posisi Sekte Suan Jiutian, adakah kekuatan lain di benua Suanwu ini yang berani bersaing dengan mereka? Kalau sampah-sampah ini sampai dipisahkan, Sekte Suan manapun takkan mampu menandingi Sekte Ling Tian kita. Namun, orang-orang ini juga sangat cerdas. Mereka telah membentuk semacam aliansi secara diam-diam untuk melawan Sekte Ling Tian kita, bahkan Sekte Suan Jiutian, secara diam-diam. Oleh karena itu, kita pun tak bisa seenaknya bertindak untuk menekan Sekte Suan ini. Tentu saja, dalam situasi seperti ini, dengan 3 aliran dan 9 sekte bersatu, jika terjadi kerusakan satu sama lain, tak ada yang bisa disalahkan. Luorong mendengus. Begitukah? Du Fei mengangguk setelah mendengar ini. Tidak heran Sekte Ling Tian membutuhkan anisasi seperti Puncak Tianlang yang bertanggung jawab atas urusan eksternal, karena situasi Sekte Jiutian Suan yang mengendalikan Jiushu mungkin tidak sestabil yang dibayangkan. Tentu saja, kedua Suan Zong ini merepotkan, tapi hanya itu saja. Masalah sebenarnya adalah orang-orang di daftar Ibel kekacauan yang bersembunyi di kegelapan. Yang paling menggangguku adalah orang-orang seperti tikus ini. Mereka berkeliaran di sekitar sini. Setelah Luorong selesai berbicara, ia mendengus. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Meskipun dia tidak pernah meremehkan orang-orang ini sebelumnya, melihat mereka tetap aman dan sehat dalam situasi sebelumnya saja sudah menunjukkan betapa kuatnya mereka. Hehe. Bukankah itu seseorang dari Sekte Ling Tian? Kenapa pemimpinnya kali ini orang yang tidak kita kenal di Sekte Jinghong? Beberapa tatapan acuh tak acuh tertuju pada Du Fei dan yang lainnya, lalu salah satu orang yang tampaknya adalah pemimpin itu berbicara dengan lembut. Hehe, kabarnya Luotong dari Puncak Tianlang sekarang terjebak dengan insiden itu. Sepertinya dia tidak bisa datang ke pertempuran untuk gua kuno kali ini. Selama Luotong tidak datang, apakah ada lawan lain di Sekte Ling Tian yang perlu kita waspadai? Orang yang berdiri di belakangnya terkekeh dan berkata. Kau benar, tapi orang-orang dari Sekte Ling Tian ini jangan pernah diremehkan. Saat kita memasuki gua kuno, kita harus berhati-hati, kata orang yang memimpin dengan dingin. Ya, mendengar ini, orang-orang yang berdiri di belakangnya mengangguk serempak. Di Istana Empat Simbol, sosok-sosok kekar dan tatapan acuh tak acuh itu juga bergerak-gerak. Tak lama kemudian, ketika mereka tiba di Du Fei dan yang lainnya, salah satu dari mereka mendengus dingin. Orang-orang dari Sekte Ling Tian itu telah memaksa kami, saudara-saudara, ke dalam situasi putus asa selama bertahun-tahun, dan akhirnya harus bergabung dengan Istana Empat Simbol. Sekarang setelah kami keluar kali ini, dan bertemu dengan generasi muda Sekte Ling Tian, kami bisa melampiaskan amarah kami. Bukan hanya Sekte Ling Tian saja. Generasi muda Sekte Jiutian Suan itu, yang merasa berasal dari Sekte Jiutian Suan, telah memamerkan kekuatan mereka di luar selama bertahun-tahun. Kurasa bukan hanya Sekte Ling Tian, Sekte Taichu Junwu, dan Sekte Taiking saja, mereka juga tidak boleh melepaskan Wu Lin Jiuxiao. Hehehe, mendengar ini, orang-orang kuat dari Istana Empat Simbol semuanya tertawa sinis, dan tiba-tiba, niat membasmi yang tak tersembunyikan perlahan menyebar dari Wu Lin Jiuxiao. Selain kedua kelompok orang ini, ada beberapa tatapan mata terbuka atau tersembunyi yang terpancar dari kerumunan. Ketika tatapan itu jatuh pada Du Fei dan yang lainnya, ekspresi mereka agak tak terjelaskan. Meskipun orang-orang ini menyembunyikan incaran mereka dengan baik,
Du Fei masih bisa merasakan banyak niat jahat. Ia sedikit mengernyit. Sepertinya meskipun Sekte Lingtian terkenal, mereka juga memiliki banyak musuh. Tidak heran, Leng Ping telah menginstruksikan bahwa jika mereka menemukan sesuatu selama misi ini, mereka harus mengirim pesan kembali agar sejumlah besar pasukan Sekte Lingtian dapat bergegas ke Wulin Jiuxiao. Situasinya menarik, Wulin Jiuxiao. Jika aku bisa mendapatkan manfaat maksimal dari perjalanan ini tanpa memanggil orang-orang dari sekte, maka aku, kakak senior kedua dari puncak Tianlang, pantas mendapatkan gelar itu. Kan Du Fei meregangkan badan dengan malas dan menatap Wulin Jiuxiao di tengah lapangan, yang memasang ekspresi agak aneh. Hah Du Fei, ini benar-benar kamu, Wulin Jiuxiao. Tepat saat Du Fei sedang asyik melamun, sebuah teriakan kaget tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Du Fei merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, jelas-jelas bingung. Mungkinkah dia mengenal seseorang di tempat seperti itu? Pada saat itu, tatapan Du Fei segera beralih, dan ia langsung melihat seorang pria berambut pendek yang menyegarkan dan mengenakan pakaian merah menyala. Setelah tatapannya tertuju pada sosok pria itu sejenak, Du Fei mengenali siapa pria itu, Wulin Jiuxiao. Ternyata itu Nona Si Siuxin Wulin Jiuxiao. Orang ini tak lain adalah Si Siuxin, yang pernah bergabung dengan Du Fei dalam pertempuran terakhir Perang Jiushu. Du Fei tahu bahwa Si Siuxin kemudian bergabung dengan Sekte Taiking, salah satu sekte Jiu Tianxuan, tetapi ia tak pernah menyangka akan bertemu Wulin Jiuxiao di sini. Di belakang Si Siuxin, ada sekitar 10 gadis. Mereka semua sangat cantik, dan penampilan mereka menarik banyak perhatian. Namun, saat ini, perhatian mereka pada dasarnya tertuju pada Du Fei. Jelas mereka pernah mendengar sedikit tentang nama Du Fei. Du Fei, aku belum melihatmu selama beberapa bulan. Aku tak percaya kau sudah menjadi murid inti Sekte Lingtian. Wulin Jiuxiao. Aku sudah lama berada di Sekte Taiking, tapi aku tetap saja murid langsung, Wulin Jiuxiao. Kau memang pantas menjadi yang teratas dalam pertempuran Jiushu. Kalah darimu sama sekali tidak adil, Wulin Jiuxiao. Si Siuxin melirik Du Fei sejenak, jelas mengenalinya. Ia menghela napas pelan. Sejujurnya, ia sangat terkejut. Ia tahu betul kekuatan Du Fei sebelumnya, tapi ia tak menyangka dia akan menjadi begitu tangguh. Aku ingin tahu apakah Nona Chuling sudah keluar kali ini. Setelah Du Fei tersenyum, dia tidak membahas masalah ini lebih lanjut, melainkan bertanya kepada Wulin Jiuxiao. Dia tidak keluar kali ini, tapi aku di sini untuk melindunginya di Sekte Taiking. Tidak ada yang akan menindasnya, kecuali Wulin Jiuxiao. Si Siuxin mengangkat tangannya dengan agak bersemangat, lalu melirik orang-orang di belakang Du Fei, dan berbisik, wah, kalian Sekte Lingtian benar-benar bertekad untuk mendapatkan Wulin Jiuxiao kali ini. Mereka yang datang ke sini sebenarnya adalah murid inti Wulin Jiuxiao. Heh, Nona Si Siuxin, kau bercanda. Kali ini, Sekte Lingtian kami hanya ingin kalian para senior menjaga pendatang baru sepertiku dan memberiku sedikit pengalaman. Mendengar ini, Du Fei berkata kepada Wulin Jiuxiao tanpa komentar. Ngomong-ngomong, perkenalkan, ini kakak perempuanku, Molin Wu, Lin Jiuxiao. Si Siuxin tiba-tiba teringat sesuatu. Ia mundur beberapa langkah dan memimpin seorang gadis bercadar, Dao Wulin Jiuxiao, dari antara puluhan gadis di belakangnya. Gadis itu berusia sekitar 20 tahun, bertubuh ramping, tetapi karena cadar yang menutupi wajahnya, sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Namun, meskipun ia hanya berdiri di sana, ia memancarkan aura yang sangat mulia. Wanita ini tidak sederhana, Wulin Jiuxiao. Setelah tatapannya tertuju pada orang ini sejenak, Du Fei mengangguk diam-diam dalam hatinya. Ia lalu melangkah maju dan membungkuk, berkata, Du Fei dari Sekte Lingtian, salam untuk suster senior Molin Wulin Jiuxiao. Mendengar ini, pria bernama Molin mengangguk pelan dan berkata lembut, adik muda Du Fei, kau terlalu sopan. Adik muda Du Fei, sebagai puncak pertempuran Jiushu dan murid inti puncak Tianlang Sekte Lingtian, kau bisa dibilang yang terbaik di generasi kami. Secara logika, aku seharusnya memanggilmu kakak senior. Suara Molin lembut, namun memiliki nuansa yang lembut dan memikat, yang membuat orang merasa sangat nyaman hanya dengan mendengarkannya. Saat ia berbicara, mata Du Fei sedikit berkedut. Teknik pesona, 780.